7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Habibi Salam dalam Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Rekan-rekan sekalian, Ku Bisa pagi hari ini bekerja sama dengan Indonesia Career Center Network atau ICCN. Ku Bisa juga bekerja sama pada pagi hari ini dengan Universitas Ratu Samban, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Ku Bisa juga bekerja sama pagi hari ini dengan Kormo Jobs dari Google Indonesia. Kami bersama dengan bangga mempersembahkan Ku Bisa Goes to Campus episode ke-50. Kali ini kami hadir dengan tema luar biasa yaitu kiat memasuki dunia kerja di era digital serta tips and tricks dalam masuk ke perusahaan besar. Wah, mantap sekali rekan-rekan sekalian. Tapi sebelum itu ada baiknya kita kenalan dulu sama yang namanya Kormo Jobs dari Google Indonesia. Mas Dava di Master Control, boleh bantu saya untuk kita kenalan? Silakan. Baiklah rekan-rekan sekalian, Kormo Jobs merupakan sebuah aplikasi pencarian kerja persembahan dari Google Indonesia yang dapat membantu teman-teman semua untuk menemukan pekerjaan impian teman-teman ya. Anda bisa mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang dipersonalisasi dari perusahaan terverifikasi berdasarkan minat, kualifikasi, serta lokasi Anda. Anda pun dapat membuat dan mengunduh resume atau CV digital secara gratis. Anda bahkan dapat melamar langsung dan menjadwalkan wawancara hanya dengan beberapa langkah yang sangat mudah. Setelah Anda mendaftar, Anda dapat memiliki akses yang tidak terbatas seperti pekerjaan baru dari perusahaan yang sudah terverifikasi, lalu penjadwalan wawancara yang mudah langsung melalui aplikasi, dan resume digital gratis yang dapat menjadi milik teman-teman seumur hidup, serta tidak ketinggalan konten keterampilan baru untuk membantu teman-teman agar bisa belajar terus-terus sampai mendapatkan masa depan yang cerah. Terima kasih Master Control Mas Dava di Bandung, terima kasih sudah membantu. Dan rekan-rekan sekalian, seperti biasa selama 90 menit ke depan kami harap Anda tidak malu untuk bertanya karena nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab pada 30 menit terakhir nanti. Sekali lagi pada 30 menit terakhir nanti. Di mana kita juga akan memberikan 2 buah voucher GoPay senilai Rp25.000. Ada 2 ya masing-masing ya, dapat Rp25.000. Caranya teman-teman sangatlah mudah, teman-teman hanya cukup memberikan pertanyaan unik ataupun pertanyaan menarik bukan di kolom chat, melainkan di kolom Q&A. Sekali lagi bukan di kolom chat, melainkan di kolom Q&A. Dan teman-teman, jangan lupa arahkan pertanyaan teman-teman untuk narasumber A atau untuk narasumber B. Dan tentu saja teman-teman, nanti pemenangnya akan langsung dipilih oleh narasumber kami yang sudah hadir di sini. Dan tentu saja tidak ketinggalan, kita akan memberikan link khusus pencarian kerja dari Kormo Jobs Google Indonesia, serta kita akan memberikan link e-sertifikat yang sudah ditandatangani oleh narasumber serta diberikan barcode dari pimpinan Ku Bisa ya. Rekan-rekan sekalian, seperti yang Anda ketahui, kita sudah tidak sabar lagi untuk memasuki acara, inti acara pada pagi hari ini. Langsung saja, saya sudah tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh sosok-sosok yang luar biasa kita pada pagi hari ini. Yang pertama, beliau merupakan seorang Dewan Pembina dari Universitas Ratu Samban Bengkulu. Rekan-rekan, siapakah beliau? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama ini dia. Halo, Assalamualaikum dan selamat pagi Bapak Imron Rosyadi. Halo Pak Imron. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Imron? Luar biasa. Mudah-mudahan ini sesuatu. Aku bisa, kamu bisa, semua kita bisa. Lanjut. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imron. Rekan-rekan sekalian, saya tidak akan hanya berdua bersama Pak Imron ya. Saya tidak akan hanya berdua bersama Pak Imron, tapi saya juga akan ditemani oleh salah satu alumni terbaik dari Universitas Ratu Samban, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan beliau saat ini bekerja untuk sebuah
bukan untuk sebuah ya, untuk imigrasi Bandara Soekarno-Hatta ya, DKI Jakarta. Rekan-rekan sekalian, langsung saja kita sapa dan sambut bersama. Inilah dia. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi, Mas Samli Prima Dona. Halo Mas Samli. Halo, selamat pagi. Apa Ya, kabar Mas Samli? alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat dan hari ini berjalan lancar acara kita. Hari ini berjalan lancar. Lagi nggak bertugas hari ini? Iya, benar, lagi work from home. Lagi work from home. Oke, baiklah. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita tidak hanya akan berdua seperti yang ada di layar Anda, Pak Imron dan juga Mas Samli ya. Seperti yang di layar Anda, Pak Imron dan juga Mas Samli, kita juga akan kedatangan gestar ya. Gestar kita kali ini adalah seorang founder serta CEO dari Career Care Indonesia. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa dan sambut bersama. Inilah dia. Halo, assalamualaikum dan selamat pagi, Mas Restu Wicaksono atau yang biasa kita panggil dengan Caktu. Halo Cak. Assalamualaikum, selamat pagi abangku. Waalaikumsalam. Dua kilat is baik ya. Salam hormat adik pertama ya. Salam hormat adik pertama. Salam hormat. Apa kabar? Ketemu lagi. Apa kabar Cak Bro? As always, selalu semangat dan selalu sehat buat teman-teman semua, teman-temanku bisa ya. Selalu semangat. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dari dan untuk Anda, Caktu, Pak Imron dan juga Mas Samli. Langsung saja rekan-rekan sekalian, kita tidak akan berpanjang lebar, kita akan langsung menuju ke sesi pertama. Sesi pertama yaitu adalah kita akan mendengarkan opening speech ya, opening speech dari Ketua Dewan Pembina Universitas Ratu Samban Provinsi Bengkulu. Langsung saja kepada Bapak Imron Rosyadi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Luar biasa, kami berterima kasih kepada Mas Habibie sebagai host yang luar biasa, yang sudah terkenal di mana-mana. Dan yang kami hormati saudara kita, Cak Tu, yang juga berkesempatan untuk memberikan beberapa hal tentang bagaimana mencari pekerjaan yang luar biasa. Saya berterima kasih bahwa bisa bekerja sama dengan Kubisa pada hari ini. Dan Universitas Ratu Samban adalah universitas yang berada di salah satu kabupaten tapi berada di Provinsi Bengkulu yang mempunyai mahasiswa yang cukup baik dan cukup banyak. Salah satunya adalah Bapak Samli yang bekerja di Kemenkumham di imigrasi yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta yang nanti akan memberikan beberapa pesan kepada para mahasiswanya. Yang saya hormati juga para rektor, wakil rektor, Sivitas Akademika Universitas Ratu Samban, dan para mahasiswa dan seluruh peserta webinar pada pagi hari yang berbahagia ini. Syukur kita bahwa universitas bisa bekerja sama dengan Kubisa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kerjasama yang seperti ini akan kita lanjutkan, akan kita berusaha untuk memberikan bagaimana kepada mahasiswa untuk bisa membuka lapangan pekerjaan melalui Kubisa. Dan tentu yang luar biasa adalah kita ada Cak Tu yang memang yang luar biasa, entrepreneur dan juga businessman yang memang semua dia punya. Dengan untuk itu kita bisa berharap memberikan masukan kepada seluruh mahasiswa kita untuk berharap ke depan. Bukan hanya setelah dari kampus kita menjadi menganggur, tetapi bagaimana kita melihat ke depan untuk bisa bekerja, melanjutkan kehidupan dan arahan yang lebih baik dalam kehidupan ini. Tentu banyak hambatan, apalagi dengan kondisi COVID ini sekarang. Tapi saya rasa ini adalah suatu tantangan bagi kita untuk tetap maju, untuk berusaha, untuk kita laksanakan tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai masyarakat untuk melawan COVID-19. Dan juga kita berharap ke depan tetap ada hubungan baik dengan Kubisa, kamu bisa, dan semua kita bisa dengan berusaha untuk menjalinkan hubungan yang lebih baik kepada Universitas Ratu Samban. Mudah-mudahan ke depan Universitas Ratu Samban akan selalu berada di posisi yang terbaik di hati masyarakat dan mengeluarkan produk-produk mahasiswa-mahasiswa yang terbaik juga di alumninya ke depan. Mudah-mudahan mahasiswa berusaha untuk bangga dengan Universitas Ratu Samban, apalagi kita sudah bergabung dengan Kubisa dalam suasana yang
baik walaupun dalam suasana COVID seperti ini. Saya rasa demikian, mudah-mudahan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami juga beberapa fakultas yang seluruhnya sudah akreditasi baik untuk bisa anak-anak kita melanjutkan universitas. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya kembalikan kepada Mas Habibie. Selamat lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron, luar biasa sekali. Rekan-rekan sekalian, dari dan untuk Anda Bapak Haji Muhammad Imron Rosyadi dari dan untuk Anda. Rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan menuju ke inti sesi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imron ya. Sekali lagi kita akan menuju ke inti sesi ya teman-teman ya. Dan sebelum itu saya mengingatkan, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman, silahkan arahkan pertanyaan teman-teman apakah ditunjukkan untuk Mas Samli Primadona atau untuk Caktu. Arahkan pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi, arahkan pertanyaan teman-teman semuanya apakah kepada Mas Samli atau kepada Caktu, dan diarahkan di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya. Dan dapatkan peluang untuk mendapatkan 2 buah voucher GoPay senilai Rp25.000 ya. Kita akan berikan 2 ya. Kita akan memberikan 2 hadiah pemenang ya. Dan jangan lupa di akhir acara nanti kita akan memberikan e-sertifikat. Kita akan memberikan e-sertifikat kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi please stay tune terus sampai acara ini selesai. Rekan-rekan sekalian, langsung saja. Yang pertama akan ada success story, teman-teman. Akan ada success story seperti biasa, seperti kampus-kampus lainnya. Seperti biasa akan ada success story kurang lebih sekitar 15 menit. Sosok ini akan bercerita tentang bagaimana pahit getirnya dari mulai lulus SMA sampai akhirnya sukses menjadi bagian dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta ya. Rekan-rekan sekalian, saya persembahkan untuk Anda dengan sangat bangga, saya bersama Kubisa, bersama Universitas Ratu Samban Bengkulu, saya persembahkan untuk Anda salah satu alumni terbaik dari Universitas Ratu Samban Provinsi Bengkulu, inilah dia Mas Samli Primadona. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya, dan terima kasih kepada Bung Habibie atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Kubisa karena sudah memfasilitasi, mewadahi kita semua sebuah webinar yang sangat baik ini dan sangat inspiratif sekali menurut saya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Imron Rosyadi selaku Ketua Dewan Pembina Universitas Ratu Samban. Yang kedua, Rektor Universitas Ratu Samban. Kemudian teman-teman, rekan-rekan dari Kubisa, Caktu yang saya hormati, dan semua peserta hari ini yang sangat luar biasa. Baik, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Samli Primadona. Saya merupakan alumni dari Universitas Ratu Samban angkatan tahun 2012 ya. Saya tamatnya 2016. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Bengkulu Utara, Desa Tababaru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Baik, saya akan sedikit memberikan cerita. Sebenarnya bukan bisa dibilang sebagai success story, tapi saya lebih senang mengatakan bahwa ini sebuah cerita perjalanan hidup yang saya jalani. Mulai dari saya tamat SMA sampai akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dulu saya bersekolah di salah satu SMA terbaik di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu SMA Negeri 1 Arga Makmur. Di sana awalnya itu orang tua saya sudah kayak underestimate gitu, karena orang tua saya tipikal orang yang tidak ingin memaksakan sesuatu yang dari awal mereka tahu itu nggak bisa. Kebetulan saya berasal dari background keluarga yang tidak mampu. Kemudian saya dengan tekad yang kuat, saya akhirnya
pergi ke SMA itu mendaftarkan diri dengan modal nekat dan keberanian saja. Tanpa memberitahu orang tua saya, karena orang tua saya bilang, kayaknya Bapak sama Ibu bisa nyekolahkan kamu sampai SMP saja. Tetapi dengan tekad yang kuat dan kemauan yang keras, akhirnya saya sendiri berangkat pergi ke SMA 1 Harga Makmur. Kemudian saya mendaftarkan diri dan mengikuti serangkaian tes dan alhamdulillah saya diterima. Nah, berawal dari situlah saya sekolah di sana dan akhirnya membuka mata orang tua saya bahwa saya bisa untuk sekolah di tempat yang bagus gitu. Tapi ada kekhawatiran juga karena itu kan salah satu sekolah yang mahal ya di sana, walaupun negeri tapi dia mahal. Berbekal kemauan dan nekat tadi, akhirnya saya sekolah di sana bersama teman-teman yang lain yang notabene yang sekolah di sana itu anak-anak pejabat atau minimal anak PNS lah gitu. Tetapi semangat saya tidak goyah, semangat saya tetap, pokoknya saya harus bisa lulus dari sini. Akhirnya dengan tekad dan semangat tadi, saya sekolah di sana dan akhirnya bisa lulus. Dan itu juga berkat bantuan dari guru-guru di sana. Kemudian setelah lulus SMA, kebetulan dulu waktu SMA saya termasuk siswa yang berprestasi, lumayan berprestasi. Kemudian saya mendaftar ke universitas negeri. Akhirnya saya keterima tanpa tes itu di salah satu universitas negeri dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tetapi karena tahun 2012 itu saya benar-benar kayak terkendala gitu dengan kondisi ekonomi orang tua. Itu juga orang tua bilang, ya udah nggak usah kuliah, udah tamat SMA, silakan cari kerja aja. Tapi kembali lagi dengan tekad tadi, saya ingin berjuang, ingin memperbaiki kehidupan gitu kan, ingin membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Masa ya harus terpuruk terus dalam kemiskinan? Dan saya yakin, sangat-sangat yakin bahwa salah satu jalan saya untuk mengubah nasib saya dan keluarga saya yaitu dengan pendidikan. Kemudian saya sudah diterima ini di universitas negeri, akan tetapi ada kendala lagi, ya kendalanya tetap finansial. Pas mau daftar ulang pertama, kalau dipikir sekarang memang nggak terlalu banyak sih uangnya pada zaman itu, 1.040.000, kalau saya masih ingat 1.040.000 itu untuk uang daftar ulang ya. Tetapi orang tua saya tidak punya uang begitu, dan juga setelah saya pikir-pikir juga iya benar juga, karena kita kuliah itu tidak sebatas uang kuliah SPP segala macam, tetapi kita juga butuh untuk biaya hidup, kos dan lain-lain, karena kuliahnya kan tidak dekat dengan rumah di kota. Setelah itu akhirnya saya memutuskan udah ini pasti saya udah nggak bisa kuliah ini. Akhirnya kepala sekolah saya, karena dia sudah tahu saya, jadi kayak memberikan semangat support sama saya, kamu harus kuliah nak gitu kan dibilang. Jangan sampai kamu putus sampai SMA aja, kamu harus kuliah. Akhirnya kepala sekolah saya nggak tahu gimana, beliau mungkin ada kerjasama juga dengan Universitas Ratu Samban. Akhirnya beliau bilang sama saya, pokoknya hari ini kamu ikut pergi mendaftar ke Universitas Ratu Samban. Nanti di sana akan Bapak bantu kamu untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya setelah mengikuti serangkaian tes, wawancara segala macam, saya keterima lah di Universitas Ratu Samban. Kata kepala sekolah saya, udah kamu nggak usah mikirin kamu mau jurusan apa, apapun yang dikasih kamu ambil. Yang penting kamu mendapatkan beasiswa. Nah, berawal dari itu saya akhirnya keterima dan tiba-tiba nama saya ada di Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Unras. Awalnya saya memang nggak tahu itu apa itu komunikasi. Ya namanya kita anak SMA kan tidak tahu yang secara mendetilnya seperti apa gitu. Akhirnya saya mengikuti serangkaian perkuliahan. Nah,
semasa kuliah itu pertama saya juga tidak tidak hanya kuliah saja, tetapi saya juga diberikan pekerjaan sama kepala sekolah saya. Saya kerja di koperasi SMA 1 Warga Makmur, itu kayak tukang fotokopi gitu kan, jaga-jaga jualan makanan gitu. Dan saya sangat bersyukur, saya itu merupakan jasa guru-guru saya di SMA, mereka memberikan kesempatan itu, saya boleh kerja sampai jam 1 siang. Setelah itu saya boleh kuliah, karena saya kuliahnya mulai jam 2 sampai jam 5 sore. Akhirnya saya menikmati kuliah, dan ternyata memang saya merasa, oh jurusan ini bagus juga gitu. Saya tertarik, karena memang basic saya dulu, waktu SMA saya di ilmu pengetahuan sosial jurusannya. Setelah itu, dengan seiring berjalannya waktu, saya mulai membuka wawasan saya. Artinya saya tidak hanya berfokus pada akademik, walaupun saya bekerja juga. Tetapi saya juga mengikuti serangkaian organisasi kemahasiswaan. Itu dulu ada kayak HIMA gitu, Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Saya ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian saya juga ikut beberapa organisasi eksternal. Salah satunya itu Purna Prakarya Muda Indonesia, yaitu yang membawa saya pergi ke Jogja. Jadi selama kuliah saya tidak hanya terpaku pada akademik, tetapi non-akademiknya juga saya jalanin. Saya aktif di berbagai kegiatan kampus dan kemahasiswaan. Setelah itu, sampai di semester akhir, saya baru fokus dengan akademik. Saya fokus dengan akademik untuk menyelesaikan kuliah saya, dan akhirnya saya bisa lulus dengan IPK 3,80 di Universitas Ratu Samban. Saya lulus di tahun 2016. Nah, setelah saya lulus dari Universitas Ratu Samban, itu pun juga membuka peluang kerja buat saya, karena saya jurusannya ilmu komunikasi. Saya akhirnya menjadi wartawan karena punya pengalaman magang di RRI Bengkulu waktu itu. Saya pernah magang selama 1 bulan lebih lah. Akhirnya saya ditawarkan untuk bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagai jurnalis di sana. Ketika saya bekerja sebagai jurnalis itu juga berkat, saya bisa bilang itu berkat Universitas Ratu Samban, karena ketika saya masuk di Dinas Komunikasi dan Informatika, tepatnya di Media Center itu, mereka salah satu melihat itu sertifikat saya di RRI sewaktu magang itu. Jadi saya diterima tanpa tes, tanpa segala macam. Akhirnya saya mulai bekerja. Kemudian setelah bekerja di Universitas Ratu Samban, di Dinas Komunikasi dan Informatika, saya belajar banyak tentang administrasi pemerintahan juga, tidak hanya sebatas tentang jurnalis, tapi untuk tugas pokok saya itu sebagai jurnalis itu. Kemudian adalah penerimaan di tahun 2017. Setelah moratorium penerimaan PNS beberapa tahun, akhirnya dibuka lagi sama Presiden Jokowi di tahun 2017. Dan instansi pertama yang buka itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya super excited waktu itu karena ada penerimaan PNS. Karena apa? Karena orang tua saya benar-benar menginginkan saya untuk menjadi PNS. Akhirnya saya mencoba ikut, tapi ada satu keraguan di hati saya. Karena apa? Karena saya lulusan Universitas Ratu Samban waktu itu dalam pikiran saya, yang masih notabene terakreditasi, tapi masih C akreditasinya. Akhirnya saya coba aja gitu kan, coba ikut mendaftar seleksi administrasinya. Saya lihat dulu nih lulus apa enggak gitu, menggunakan ijazah UNRAS yang saya dapatkan. Karena banyak teman-teman yang bilang, udah ngapain kamu ikut itu PNS, ijazah UNRAS itu nggak diterima katanya, hanya bisa bekerja di Bengkulu Utara saja. Jadi hanya di kawasan Bengkulu Utara saja itu bisa dipakai ijazah UNRAS. Tetapi itu tidak mengecilkan semangat saya. Akhirnya saya ikut
ikut seleksi administrasinya dulu. Saya kirim nih ijazah segala macam sertifikat yang saya punya. Dan syukurnya dari jutaan orang yang ikut saya salah satunya keterima di administrasi. Nah, mulai dari itu semangat saya semakin membara gitu kan, semakin aduh ini luar biasa nih gitu, ijazah Unras ternyata keterima loh secara nasional gitu. Ini Kementerian Hukum dan HAM bukan ece-ece, bukan kementerian yang biasa gitu, termasuk kementerian yang besar dan sangat-sangat selektif gitu kan. Setelah itu saya lulus administrasi, itu semakin buat saya kayak semangat, aduh ini saya harus ke langkah selanjutnya. Akhirnya saya mengikuti yang pertama itu seleksi kompetensi dasar, dan itu juga bikin saya sangat bersyukur dan surprise sekali karena dalam satu ruangan, saya ingat saya tes di UNIP, pas sesi saya itu dalam satu ruangan itu yang lulus cuma saya sendiri yang memenuhi gitu kan, memenuhi passing grade-nya. Akhirnya saya semangat lagi, akan tetapi setelah itu saya mengikuti yang tes selanjutnya itu seleksi kompetensi bidang. Nah, ternyata saya memang punya kelemahan di sana, seleksi kompetensi bidang, karena pas seleksi kompetensi bidang itu banyak keluar itu yang soal-soal hukum, sementara saya prodinya ilmu komunikasi. Akan tetapi adalah beberapa saya kayaknya betul setengah gitu. Tapi itu karena nilai saya di awal udah lumayan gede, jadi kayak kebantu lah gitu. Akhirnya sampai tahap demi tahap, prosesnya sudah saya lewati, hingga akhirnya saya dinyatakan diterima di Kementerian Hukum dan HAM dengan jabatan analis keimigrasian ahli utama menggunakan ijazah Unras, dan penempatannya langsung di kantor imigrasi kelas 1 SUS TPI Soekarno-Hatta di Jakarta. Itu yang membuat saya sujud syukur, bangga gitu kan dengan diri saya sendiri, sampai orang tua saya menangis. Baru kali itu saya melihat bapak saya menangis karena melihat saya berhasil masuk di Kementerian Hukum dan HAM dengan usaha saya sendiri dan dengan ijazah Universitas Ratu Samban yang selama ini kayak diremehkan oleh banyak orang gitu. Ya, Pak Habibie, gimana ini pertanyaan langsung dijawab atau nunggu nanti? Nanti saja pada saat sesi Q&A di 30 menit terakhir. Oh, oke, baik. Silakan lanjutkan, monggo. Ya. Dan saat ini saya sangat bersyukur dan bangga bisa bergabung di Kementerian Hukum dan HAM dan di imigrasi. Yang notabene saya dari kampung dan sekolahnya di universitas swasta, Universitas Ratu Samban, yang bisa dibilang termarginalkan ya, daerah-daerah yang sangat daerah sekali, daerah yang kecil. Tapi saya bangga karena saya punya kemampuan yang setara dengan mereka-mereka yang kuliah di universitas yang bagus gitu. Dan sekarang teman saya di Soekarno-Hatta, di imigrasi Soekarno-Hatta itu kita keterimanya sekitar 510 orang se-Indonesia. Dan dari Universitas Ratu Samban cuma saya sendiri. Teman-teman saya lulusan UI, yang kebanyakan itu lulusan UI, Unpad, UGM, Undip, Universitas Hasanuddin. Ya, kita tahu semua itu universitas-universitas negeri yang besar. Tetapi ya sekarang membuktikan bahwa saya bisa berdiri di antara mereka semua dengan pangkat dan jabatan yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas, nanti bisa dibahas lebih lanjut di Q&A-nya ya, kalau ada yang ingin ditanyakan sama rekan-rekan semua. Jadi pesan saya, apapun itu, jangan pernah menganggap diri kita tidak bisa. Seperti sloganku bisa ini, aku bisa, kamu bisa. You can do it, I can do it. Gitu. Jadi apapun keinginan kita, apapun mimpi kita, tak akan ada yang bisa menghalangi. Yang menghalangi itu adalah diri kita sendiri. Jadi udah go ahead gitu. Mungkin itu sekilas cerita dari saya. Saya kembalikan ke host Pak Habibie, silakan.
Berarti sejarah dan cerita dirimu adalah kamu bukan hanya menaikkan harkat, derajat, dan martabat dirimu, Mas Hamli. Bukan Iya, hanya menaikkan derajat dan martabat orang tuamu, iya betul. tapi dengan dirimu masuk ke PNS, Di akhirnya menjadi pecah telur, dan pertama kali dari Universitas Ratu Samban, dan insya Allah Ratu Samban insya Allah namanya akan lebih baik, dan juga terangkat karena ada yang pertama masuk di PNS kamu, dan itu akan membuat semua pintu terbuka, rezeki untuk CPNS dan yang lainnya terbuka. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang hadir di sini dari Bengkulu juga bisa mengikuti jejak sukses, karena apa? Dengan kecerdasan, ketekunan, kesabaran, dan juga fokus dari Mas Hamli, akhirnya pintu itu terbuka. Karena apa? Karena dia yang membukanya terlebih dahulu. Jadi kamu udah tinggal langsung ikut aja ya. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Baiklah, terima kasih Mas Hamli. Dan sudah ada 2 pertanyaan teman-teman. Silakan tanya lagi, bukan di kolom chat, melainkan di kolom Q&A. Jadi tanya apapun seputar success story dari Mas Hamli, jikalau teman-teman ingin bertanya seputar kesuksesan Mas Hamli dari lulus SMA, memilih Universitas Ratu Samban, sampai akhirnya dia berlabuh sebagai PNS dengan sebuah skuad hebat bernama Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan menuju ke pemateri, ke tamu saya selanjutnya. Kali ini, aku bisa sukses mendatangkan seorang founder and CEO dari Career Care Indonesia, salah satu CEO termuda beberapa tahun yang lalu. Tapi tetap saja rekan-rekan sekalian, yang namanya CEO adalah CEO. Namun saya masih penasaran nih, kenapa beliau mau menjadi sebuah CEO ataupun founder dari sebuah perusahaan yang mungkin dapat membantu teman-teman semuanya untuk menemukan bakat, minat, serta menaklukkan interview atau psikotes pekerjaan yang sangat sulit. Untuk itu, sebelum kita menuju ke pemaparan beliau, saya akan undang ke layar kaca Anda untuk bertemu dengan sosoknya, yaitu Restu Wicaksono atau yang biasa dipanggil Cak Tu. Halo Cak. Halo Bang. Oh, tadi masih terharu dengar cerita Mas Hamli. Oh, terharu. Ntar dulu, gue pengen nanya. Apa ya Bang? Jadi pengen nanya. Apa? Kenapa mau ngebantu banyak orang? Oh, oke, baik. Ya sama kayak ceritanya Bang Hamli tadi yang dia tidak hanya mengangkat harkat martabat diri Mas Hamli sendiri, tidak hanya orang tuanya, tapi Bengkulu Utara secara umum, specifically Universitas Ratu Samban. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Bang. Memang bisnis memang eventually harus generate money gitu ya. Tapi when we can generate money as well, kita juga bisa bantu orang untuk bisa mewujudkan cita-citanya itu, Bang. Itu lu rasain sendiri deh. Itu harus benar-benar dirasain sendiri, dan itu gue bilangnya sih priceless. Itu harga yang nggak bisa dibayar sama sekali oleh apapun di dunia ini. So bisa hidup dari karya, bisa dibilang gitu ya, yang kita suka, dapat duit ya, walaupun duitnya juga pasti berproses, nggak langsung gede banyak, kasih kecil-kecil dulu, tapi yang paling penting itu yang ujungnya, Bang, yang kita bantu itu bisa dapat sesuatu yang sesuai dengan yang dia cita-citakan. Itu when you have the testimony, kalau lu baca misalnya testimoni alumni orang-orang yang sudah banyak kebantu jalannya ya, gue nggak bilang karena karir, karena semuanya karena Tuhan pasti, tapi paling tidak ada mediasinya Career Care di situ. Itu priceless banget, dan itu yang bikin gue keeps on going sampai 3 tahun ini. Ini my longest business experience. Biasanya gue tuh angot-angotan, Bang, angin-anginan, bisnis cabut. Nah, kalau ini somehow kayak capeknya itu gue nikmatin gitu, karena memang tadi selain gue happy, gue lebih happy lagi karena yang gue bantu itu happy juga gitu. Gimana rasanya beberapa tahun yang lalu menjadi CEO salah satu yang termuda, Din?
beberapa tahun harus ditekankan ya. Harus beberapa tahun yang lalu. Ditekankan Nah, ya. tapi kan pernah. Iya, benar, Pernah. ya. Thank you loh. Dan thank itu you. kan bisa membangkitkan orang untuk bisa berentrpreneurship gitu kan. Baik. Di usia yang sangat muda. Kenapa? Ya sebenarnya gua nggak terlalu mikir CEO atau tidak CEO-nya Bang ya, tapi lebih ke kalau gini, kalau teman-teman misalnya nanti sudah berkarir gitu ya, dan sudah merasakan apa yang namanya multi level position gitu ya, dari mulai naik dari mulai supervisor ke manager, senior manager dan VP dan seterusnya. Ada satu hal yang gua dapatkan gitu. Insight ini mungkin yang sebelum kita ke materi gua bagi ke teman-teman. Jabatan itu nggak akan ada habisnya. Itu insight yang gue dapetin. Ketika gue dari supervisor dulu, waktu pertama kali baru masuk kerja gitu, pikir, wah kayaknya keren nih jadi manajer ya gitu kan. Biasa ya kan, kita kan lihat, wah dapat fasilitas, gaji gede gitu dan seterusnya. But once I got it gitu, kayak gini doang nih, udah nih gini doang nih, nah gitu. Penasaran lagi, wah, berarti bukan manajer itu yang gue ini, kayaknya super senior manager nih. Tapi sama juga ketika dapat sama juga. Gue oke, kalau gitu gue harus jadi country manager mungkin atau jadi VP gitu. Begitu dapat sama juga gitu. Gini doang nih, ini nggak ada spesialnya apa. Jadi gue sampai pada kesimpulan bahwa ya nggak akan ada habisnya kalau ngejar jabatan. So makanya ya daripada gue ngejar-ngejar kan, ya gue bikin aja perusahaan sendiri yang gue nggak mungkin ya udah paling tinggi secara jabatan. Satu, yang kedua ya udah nggak mungkin dipecat tuh kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya cerita ngelesnya ya. Jadi biar gue nggak dipecat, kalau kerja sama orang kan masih dipecat. Kalau ini kan ya udah paling ya bisnisnya nggak jalan. Tapi kalau nggak jalan ya entar gue jalanin lagi sendiri kan, bisnis gue kan. Oke. Terima kasih Caktu ya, adik pertama gue. Dan langsung saja rekan-rekan sekalian, selama 30 menit ke depan Kubisa dengan bangga mempersembahkan Kubisa bersama Universitas Ratu Samban, Kormo Jobs dari Google Indonesia, dan juga Karir Care Indonesia dengan bangga mempersembahkan dari dan untuk Anda. Inilah dia Caktu. Silakan Cak. Thank you. Langsung aja kita mulai ya, teman-teman semuanya. Sorry. Kita ulangi ya, ada kesalahan teknis dari Jogja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat, ini pagi apa siang ya? Kayaknya udah mau menjelang siang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat saya untuk kakak pertama saya. Ya, ketemu lagi setelah kemarin kita tidak bertemu. Saya kangen dirimu abangku. Bang Habibie, thank you banget sudah dibawakan dan selalu walaupun lelah, tapi kalau hostnya semangat juga, saya juga ikutan semangat gitu ya. Dan thank you, terima kasih juga buat Pak Imron dan Pak Samli, salam kenal, baru pertama kali kenal, tapi cerita nangis di awal ya, karena saya walaupun bukan bapaknya Pak Samli, tapi saya coba membayangkan ada di posisi ayahandanya beliau dan bagaimana bangganya dengan seorang anak, karena saya juga punya anak, walaupun masih kecil memang, tapi bayangin kalau misalnya dia bisa achieve something yang memang dia pengen dan dia seneng, itu orang tua tuh happy banget dan saya bisa rasakan itu. So, thank you banget, salam kenal sekali lagi buat Pak Samli, Pak Imron, dan tentunya teman-teman semuanya yang hadir di sini ya, dari mulai tadi bocoran dari abangku dan tim Kubisa. Pesertanya ini tidak hanya dari Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara saja, tapi ada dari Sabang sampai Merauke juga. So, sebelum saya mulai ya, ini enak kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Sebelum saya mulai, boleh yuk teman-teman langsung meluncur ke kolom chat ya, ke kolom chat. Saya pengen tahu nih, dari mana aja sih teman-teman semuanya yang hadir pagi hari ini atau siang hari ini. Silakan langsung ketik nama ya, and then belakangnya domisilinya di mana. Misalnya saya Restu Jakarta Barat gitu, Restu Bali, Restu ada Joni Malang, Joko Surabaya dan seterusnya. Coba langsung di kolom chat yuk, saya pengen tahu ini dari mana aja sih yang paling jauh yang hadir hari ini gitu ya, biar kita saling kenal dulu ya. Dan tak kenal maka tak sayang ya. Siapa tahu kalau sudah kenal bisa saling sayang ya. Tidak ya, jangan.
Mohon maaf Pak Imran ya, bercanda ya. Kita tuh masih mahasiswa ini, jangan. Oke, saya langsung lihat sudah ramai sekali. Di sini ada Julio Brian dari Mugama. Julio Brian Mugama ini mungkin namanya ya. Nah, Mas Julio dari mana ini? Coba di sini bisa kasih tahu. Ada Mbak Gesnida dari Bandung. Aduh, Nenggelis dari Bandung. Halo Mbak Gesnida, salam kenal. Ada Pak Rendra dari Prima Yoga, Universitas Riau Pekanbaru. Waduh, Pekanbaru. Agak Kareba, Pekanbaru. Bukan ya? Oh, beda itu Makassar kemarin. Maaf, salah. Lalu ada Pak Samli dari Tangerang. Kita deketan ini, Pak Samli, saya di Meru ya. Kita setengah jam paling ya. Kita deketan ternyata, nanti kapan-kapan kita ngopi-ngopi bareng. Ada Rama dari Sidoarjo, Lumpur Lap. Aduh, harus ada Lumpur Lapindonya ya, Mas Rama. Oke, Mas Rama, salam kenal Mas Rama. Saya juga dari Surabaya. Dulu kuliah di Surabaya, sempat tinggal lama di Surabaya juga. So I always consider Surabaya as my hometown gitu ya. Lalu ada Mas Amira Padang nih, masih dekat-dekat juga di Bengkulu, masih Sumatera juga. Ada Dimas dari Nunukan. Wah, Kalimantan Utara, luar biasa Kalimantan ya. Ada Mas Dimas, ada Julio di Bitung, Sulawesi. Oh, di Bitung ya. Aduh, ayo kawanu dong kita ya. Saya lahir di Manado Mas, by the way ya. Saya lahir di Manado 5 tahun, 6 tahun tinggal di Manado sebelum akhirnya pindah ke Jawa. Lalu Ari Padang dari Bengkulu Utara, Mbak Tikwi Amanah, lanjut lagi nih Meli. Waduh, banyak banget nih. Bengkulu saya coba, saya tidak bisa sebutin satu-satu ya, tapi saya coba yang outstanding outlier ya. Ada Mbak Monika, Tulungagung. Waduh, Tulungagung. Saya juga sempat bersekolah di sana, walaupun hanya 2 tahun saja ya di SD Tulungagung ya. Halo Mbak Monika, salam kenal. And then ada dari Mas Akbar Permana dari Wonosobo, Jateng. Waduh, luar biasa ya. Ada Bekasi, Jawa Barat, dan seterusnya. Thank you teman-teman, makasih banyak. Ternyata benar dari Sabang sampai Merauke, hampir dari Sabang sampai Merauke. Dari Kalimantan, dari Sumatera tentunya, ada Sulawesi juga ada, dan dari teman-teman dari Jawa juga sudah ada. Oke, thank you. Terima kasih banyak teman-teman, selamat bergabung dan enjoy ya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dan disampaikan juga oleh Pak Samli nanti bisa menginspirasi dan hopefully tidak hanya menginspirasi aja, tapi bisa jadi bahan renungan dan akhirnya nanti membuat teman-teman untuk punya plan dan punya tindakan agar nanti karir kita bisa lebih bagus nanti selanjutnya. Sama seperti judul yang akan topik yang akan kita bahas hari ini, sebenarnya materi topik kuncinya ya, topik utamanya adalah kiat sukses gitu ya, kiat sukses untuk dalam dunia kerja dan mencari kerja di era belibet ya, belibet, minum dulu belibetnya. Kiat mencari kerja di era digital dan tips sukses masuk perusahaan besar. Nah, tapi sebelum ke sana ini ada kalau saya bilang lebih baik kalau masuk perusahaan besar terus dapat kerja di era digital itu kan sebenarnya adalah output atau result gitu. Nah, saya mau ajak teman-teman sekalian, mau ajak sobat-sobat Kibisa semuanya, sobat karir semua di sini, agar kita coba pahami dulu pondasi gitu ya, Masuk keterima di perusahaan besar ya, terus bisa sukses. Keterima kerja di era digital itu adalah keniscayaan dari apa yang sudah kita siapkan di pondasinya. Nah, makanya saya pakai subjudulnya hari ini adalah rahasia sukses dalam dunia kerja. Cara benar sukses berkarir. Cara benar ya, bukan cara cepat ya, karena takutnya nih nanti ada di sini, aduh Cak, saya maunya cepat dong nih, biasa generasi sekarang gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa teman-teman ya, Indomie aja dimasak dulu, padahal tulisnya mie instan. Nah, itu makanya juga harus dimasak gitu. Mau makan langsung juga tetap harus dikeremes-keremes kan? Dikeremes-keremes terus dikasih bumbu ya. Itu juga nggak bisa benar-benar instan. Jadi semuanya butuh proses ya. Jadi makanya yang paling betul adalah cara benar. Jadi kita belajar cara benarnya dulu, hasil tuh ikutin teman-teman. Trust me ya. Sebagai seorang yang sudah memang belum terlalu lama berkarir ya plus minus 12 tahun kalau berkarir di profesional, termasuk juga dalam entrepreneurship juga. Entrepreneurship itu total 3-5 tahun terakhir. Tapi percayalah bahwa hasil itu adalah keniscayaan dari apa yang sudah kita siapkan, dari apa yang sudah kita lakukan secara benar dulu. So make sure prosesnya benar, hasil itu eventually akan ngikutin kok gitu ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Selain memang hasil itu bukan urusan kita ya, urusan Tuhan ya. Sepakat ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum saya lanjut, ada 2 disclaimer dulu. Ini saya akan cepat saja karena memang waktunya sangat-sangat terbatas. Disclaimer pertama adalah
harus dipahami Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya di sini, adik-adik semuanya ya, kakak Catu. Saya hari ini membuat materi ini didasarkan oleh 3P. Yang pertama adalah pengetahuan saya. Pengetahuan ini saya dapat dari banyak hal, dari baca buku yang mungkin hanya 0,001%. Mohon maaf Pak Imron ya, jangan dimarahin ya. Dan karena ini Pak Imron kan akademisi ya, Pak Samdi juga ya. Saya orangnya lebih senang praktek gitu. Ada sesuatu saya praktekin, belajar dari pengalaman itu lebih enak gitu, karena nggak terlalu suka baca, to be honest. Orangnya audio visual kalau kata teman-teman di psikologi gitu ya, kan ada berbagai macam tipe orang ya. Saya lebih senang audio visual, hanya lebih senang nonton YouTube gitu yang memang inspiratif, kisahnya saya lebih senang ke sana. Pengetahuan, lalu pengamatan ini artinya hal-hal yang ada di sekitar saya, termasuk juga pengalaman orang yang sudah bercerita kepada saya, karena 3 tahun terakhir doing this ya, as a career buddy di Career Care, dengar berbagai macam cerita orang yang unik-unik ya, mulai dari yang paling nggak masuk akal kadang-kadang cerita karirnya sampai yang benar-benar inspiratif banget bahkan buat saya. Nah itu saya amati dan saya rangkum beberapa kesimpulannya untuk diceritakan kepada teman-teman hari ini. Dan yang paling terakhir, dan ini porsinya paling besar adalah pengalaman ya. Jadi itu adalah dasar materi yang akan saya sampaikan hari ini. Pengetahuan, pengamatan, dan mostly adalah pengalaman saya pribadi gitu ya. Yang kedua adalah kita fokus terhadap, tadi saya sudah sampaikan sedikit ya, fokusnya adalah bukan cara cepat tapi cara benar, karena isikam isigo kalau kata orang barat gitu ya, isikam isigo. Kalau teman-teman dapatnya cepat itu kayak nggak ada pengorbanan tuh biasanya hilangnya juga akan cepat gitu. Nah tapi kalau something yang kita earn, benar-benar yang kita upayakan maksimal gitu, terus itu kita dapatkan, itu biasanya akan lebih long lasting secara umur hasilnya gitu ya. Fokusnya adalah membangun karir yang everlasting, ingat? Fokusnya adalah membangun karir yang everlasting, tapi bukan kayak bungkus makanan kering gitu. Loh, apa tuh Cak, bungkus makanan kering apa? Maksudnya apa gitu? Teman-teman pernah ke Indomaret ya, ke Alfamart ya? Beli ciki ya. Ciki itu jadul banget ya, ciki. Apa sekarang yang ngetren apa sih? Potato. Nah, jadul juga potato. Ya, pokoknya itulah ya, makanan kering apapun itu yang lagi tren sekarang ya. Bangsa-bangsa ciki-cikian lah. Itu kan packagingnya kan besar ya. Kalau kita lihat tuh oke banget gitu. Wah, besar gede, tapi ketika itu dibuka besinya banyak ya. Ya karena memang half empty dia. Nggak beneran penuh sesuai dengan package-nya gitu. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita mau benar-benar ketika kita package-nya bagus, dalamnya pun juga harus bagus. Nah, makanya itu fokusnya ke cara benar gitu ya. Oke, nah kalau kita ngomongin cara benar, saya sudah rangkum ada 5 ya. Saya akan cepat nanti. Bear with me teman-teman ya, karena nanti speed-nya akan lebih cepat sedikit karena memang waktunya terbatas juga. Tapi saya sudah rangkum 5 tips buat teman-teman semuanya yang bisa dijadikan fondasi atau bisa dijadikan paling tidak referensi untuk teman-teman nanti berkarir ya, siapapun yang hadir di sini nanti biar ke depan bisa punya karir yang jauh lebih bagus nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja gitu ya. Oke, yang pertama adalah ini adalah fondasi dasar gitu ya. Saya bilang fondasi dasarnya karena ini kunci dari semua hal yang ada di belakang. Tips 4, 5, dan 6 itu adalah fondasinya itu yang ini dulu. Jadi saya bilang, saya encourage ke teman-teman agar bisa mengenali talenta. Kenali talenta, maksimalkan performa. Oke, saya ulangi ya. Kenali talenta kita, maksimalkan performa. Kalau kata Cak Nun, ini salah satu guru dan idola saya juga. Abai saying guru, jangan berharap maksudnya saya ketemu Cak Nun berguru, enggak ya. Saya berguru online sementara waktu. Hopefully nanti one day bisa ketemu langsung dengan beliau. Tapi beliau bilang, nek ancen awakmu PT, yus ngeluruk ae, nah gitu. Bahasa Jawanya gitu ya. Kalau memang kamu tuh diciptakan sama Tuhan jadi ayam, yus jadilah sejati-jatinya ayam. Nggak usah sok-sokan belajar terbang kayak elang gitu. Karena ya nggak akan bisa, karena bersaing di ranah yang memang kita nggak jago di sana, ngapain gitu. Kita lebih baik fokus ke hal yang memang kita jago gitu. Kalau bahasa marketingnya blue ocean. Kalau kita masuk ke red ocean yang memang sudah rame banget pasarnya dan kita nggak punya jati diri, nggak punya ciri khas,
habis dimakan sama industri ya. Jadi kenali benar-benar talenta kita tuh sebenarnya apa? Apa sih gift? Apa sih berkat yang Tuhan kasih, yang Allah kasih dari mulai kita lahir itu sampai sekarang, yang kalau dipikir-pikir ini stand out banget gitu. Stand out banget itu artinya tanpa perlu effort yang optimal gitu ya. Effortless bahasanya, kalau di bahasanya orang-orang tuh effortless. Kayaknya kita tuh effortless dilihatnya, tapi hasilnya tuh wow. Gitu. Kalau katanya sehari ini cetar membahana badai ya gitu ya. Tapi kita tuh ngelakuinnya effortless gitu, santai aja. Tapi orang lain tuh wah keren banget nih gitu. Nah itu harus kita benar-benar temuin tuh. Karena itulah mungkin talenta sejatinya kita. Jadi ada hal yang kita lakukan yang buat kita mudah dan hasilnya bagus. Nah, dua syaratnya ya. Buat kita mudah dan hasilnya bagus, tapi buat orang lain tuh sulit. Itu ya lainnya ya. Kalau kita salah satu clue yang saya bisa sampaikan ke teman-teman untuk mengetahui talenta, selain tentunya kita psikotes gitu ya, dan kita nanya ke orang-orang dan seterusnya, ada banyak cara, tapi salah satu caranya adalah kita coba flashback dan kita coba kontemplasi, kita pikirkan apa sih sebenarnya hal 1, 2 hal, 3 hal yang kalau kita lakuin itu mudah buat kita mudah ya, buat kita mudah rasanya, hasilnya bagus, tapi buat orang lain tuh sulit melakukannya. Gitu. Kayak Bang Habibie misalnya gitu ya. Talentanya adalah gitu. Komunikasi adalah talenta beliau gitu. Mungkin orang lain tuh, Bang Habibie keren banget ya, bisa kayak gitu, bisa ngomongnya keren banget. Buat dia ya memang keren sih, tapi gue sih sebenarnya biasa aja gitu. Biasa aja itu bukan berarti mau sombong, tapi memang ya talentanya karena talenta di situ. Jadi ya buat dia tuh ya sudah natural gitu. It comes naturally gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah gitu. Itu teman-teman harus kenali agar kalau kita sudah tahu talenta kita di mana, kita bisa maksimalkan dan kita bisa fokus ngembangin skill yang itu aja udah. Ya, lebih baik jadi ahli di satu bidang daripada nanti jadi standar di banyak bidang. Kalau menurut saya gitu ya. Saya nggak bilang mana yang lebih baik ya, mana yang lebih benar bukan. Tapi kalau kita mau ngomongin di era digital, kalau kita kaitin dengan topik ya, era digital itu memang arahnya itu makin ke sini, makin ke cari orang-orang yang punya spesialisasi, teman-teman. Yang punya spesialisasi dan itu deep dan memang punya ciri khas. Kuncinya di 3 itu, punya spesialisasi, dalam, dan memang punya ciri khas. Itu yang dicari sama pasar di era digital itu. Loh, Cak, berarti kita nggak bisa belajar banyak ilmu dong? Mau siapa bilang? Boleh sekali, tapi jangan cetek, jangan nanggung. Kalau mau belajar banyak ilmu silakan, tapi selesaiin dulu nih yang satu nih. Belajar apa nih misalnya? Digital marketing, ya udah sampai ahli benar-benar sampai oke, jadi juara, jadi jagoan. Nah baru kalau mau belajar lain silakan gitu. Multi talenta, tapi multi talentanya itu enggak setengah-setengah, benar-benar dalam. Nah itu yang gokil tuh, kayak si Bapak Botak yang suka podcast tiap hari ya, yang mirip saya sama Bang Habibie, walaupun dia nggak pakai kacamata, yang suka pakai cangkel yang nggak jelas itu ya, karena dia punya otot gede. Nah itu kan dia memang berpindah-pindah industri, tapi perhatikan di setiap industri dia selalu jadi juara. Sampai merinding saya bilangnya. Nah, itu adalah fokusnya teman-teman ya. Sebelum saya lanjut, ini saya mau diskusi lagi, mau chat lagi ke teman-teman ya. Silahkan. Kalau misalnya, teman-teman harusnya bisa lihat ya, bisa lihat yang ada di layar ini HP ya. Nah, saya mau tanya nih ya, yuk cepet-cepetan yuk di kolom chat ya. Tulis di kolom chat merek HP yang teman-teman lihat di layar. Yuk sekarang yuk, let's go, cepat. Ini merek HP apa yang ada di layar? Let's go. Saya tunggu semuanya. iPhone, Apple, iPhone, oke. Dari Friska, dari Mas Julio, Apple, Mbak Lilis, Mas Yoki, iPhone, Mbak Yola, masih saya tunggu masih. iPhone, sampai spesifik iPhone 11, Mas Suryanto Ramadan. Thank you, Mas Suryanto. Ada lagi? Yuk, saya masih tunggu. Atau bisa diwakilkan oleh Mas Suryanto, Mbak Yola, Mbak Lilis, dan Mas Yoki, Mas Julio, dan Mbak Friska. IP, and iPhone nih kayaknya ya, Mas Ropi ya maksudnya. Oke, kayaknya bukan hampir semua ya, semua yang sudah berpartisipasi di kolom chat ini menjawab iPhone. Padahal kalau kita perhatikan ya,
Ada nggak tulisan iPhone di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya, sama sekali ya. Tidak ada sama sekali tulisan iPhone di sini, tidak ada mereknya sama sekali. Bahkan yang di samping pun itu walaupun terlihat mirip ya sejenis dengan MacBook, tapi kan tidak ada mereknya kan. Ini hanya potongan saja gitu, hanya potongan keyboard saja, dan ini juga HP-nya nggak ada mereknya sama sekali. Nah, kira-kira kenapa kok bisa segitu kuatnya identitas dari si Apple ini? Dan jawabannya adalah dikemukakan dan dibedah dengan sangat ciamik, dengan sangat cantik oleh salah satu penulis favorit saya juga, namanya Simon Sinek. Dia punya konsep buku ya, namanya Start with Why. Di Start with Why itu salah satu konsep yang paling famous yang cukup mind-blowing, jadi viral beberapa tahun lalu, adalah dia mengemukakan konsep golden circle. Sebenarnya kalau ada waktu saya pengen putar videonya, tapi karena memang terbatas sekali, jadi saya langsung jam ke konsep golden circle-nya aja gitu ya. Jadi golden circle adalah what, how, and why. Nah, biasanya kita itu pendekatannya adalah kebalik justru. Jadi apa dulu nih? Ya bisnis yuk. Apa? Mau bisnis apa ini? Nah gitu kan. Biasanya kan gitu kalau mau pertanyaan paling sering kan gitu. Orang-orang sekarang juga pada umumnya adalah rata-rata every organization, every single one of us itu knows what we do gitu. Kita tahu apa yang kita lakukan tuh ngerti gitu. Rata-rata orang. Yuk bisnis apa yuk. Tapi hanya beberapa yang benar-benar tahu caranya. By saying that, artinya adalah memang yang benar-benar bisa melakukan itu hanya segelintir, nggak semuanya gitu ya. Ketika saya bilang banyak yang jadi host, tapi nggak semuanya sekeren Bang Habibie kalau nge-host gitu kan. He know how to do it gitu. He know what to do, how to do it dia juga tahu. Nah, tapi yang jarang banget orang-orang diskusikan dari awal itu justru adalah why-nya gitu. Why we do what we do. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kok Bang Habibie mau capek-capek jadi host tiap hari di Kubisa, Sabtu Minggu bahkan masih tetap nge-host dari pagi sampai sore. Pak Samli kenapa kok berkorban jiwa dan raga gitu ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga mungkin, jauh-jauh bekerja di Tangerang, di Jakarta gitu, tapi demi pasti demi sesuatu yang itu jadi dasar utamanya beliau gitu, pasti ada why-nya. Nah ini yang jarang dibicarakan dan jarang diketahui dan jarang dicoba cari tahu oleh orang-orang itu. Kenapa sih kita ngelakuin hal apapun yang sedang kita lakuin sekarang? Nah itu yang hubungannya dengan slide sebelumnya apa aja? Hubungannya adalah itu yang jadi fokus utamanya Apple. Makanya teman-teman nggak akan pernah lihat Apple itu iklannya iklan feature. Nah ya coba kalau Anda yang bisa menemukan Apple tuh Apple 11, Apple 12, terus tiba-tiba ada feature gitu, wah kameranya 100 megapiksel, RAM 8 GB, dan seterusnya. Nggak ada iklan Apple kayak gitu. Karena memang bukan itu fokusnya. Fokus mereka adalah how to break the status quo. Kalau bahasanya Simon Sinek, dia gimana caranya biar emotionally itu mereka customer itu ya, customer mereka itu bisa engage. Karena kenapa mereka bisa engage dan segitu fanatiknya Apple fanboy ya, kalau teman-teman tahu ya, kalau di dunia dulu masih zamannya Kaskus kan Apple fanboy sama Android kan sering berantem gitu ya. Karena memang segitu kuatnya karakter dan ciri khasnya. Ya. Jadi istilahnya Apple ini tidak hanya respectable tapi juga likable, dia lovable si produk ini. Jadi dicintai benar-benar oleh banyak orang dan orang tuh ngerasa engage banget. Kenapa bisa engage? Karena dia tahu why-nya. Dia tahu kenapa gue ada di sini, karena emang gue mau challenge the status quo, gue nggak mau sama kayak orang-orang. Kalau bisa gue yang ciptain tren, gitu. Nah makanya orang-orang tuh sangat-sangat engage dengan Apple karena mereka tahu why-nya, dan saya minta teman-teman juga seperti itu gitu. Nggak usah sok-sokan menjadi, kalau punya idola silakan, boleh banget mau ngidolain Bang Habibie, mau ngidolain Pak Samli, Mas Imron, Pak Imron gitu, silahkan jadiin contoh, jadiin panutan, tapi jangan berusaha untuk menjadi mereka, karena memang nggak akan bisa sampai kapanpun. Gitu ya.
Kita menemukan inspirasi dan kita cari apa yang jadi keunikan kita, dan itu yang kita bring out dan kita asah lebih dalam agar bisa maksimal, bisa optimal. Gitu ya. Itu tips yang pertama. Sorry, ada slide yang terakhir, lupa. Karena ya, ini satu quotes yang saya pegang banget dari dulu sampai sekarang gitu ya. Saya masih mencari siapa yang bikin quotes ini, tapi anyway, quotes-nya adalah, orang-orang kan sering bilang ya, work hard will beat talents. Yes, I do agree ya. Karena walaupun teman-teman sudah tahu talentnya apa, tapi kalau tidak work hard atas talent tersebut ya, tidak invest waktu, tidak invest tenaga, tidak invest duit juga di situ, ya talentnya akan jadi begitu-begitu aja gitu. Sayang gitu ya, waste of talent gitu. Memang betul, work hard will beat talent, ada tapinya tapi. Ya, ada tapinya. Only if talent doesn't work hard. Ya. Saya ulangi, work hard will beat talent only if talent doesn't work hard. Jadi kalau teman-teman punya talenta tapi nggak kerja keras, dibandingkan dengan orang yang nggak punya talenta tapi kerja keras di situ, ya dia pasti akan menang yang nggak punya talenta. Tapi ya kalau kerja kerasnya sama nih, tapi talentanya kita lebih punya, udah pasti akan dimakan. Gue jamin. Makanya penting banget teman-teman untuk bisa punya talenta. Saya selalu pakai contoh ini analogi yang paling gampang karena saya suka basket, teman-teman ya. Saya selalu ulangi, saya suka basket. Misalnya saya pengen jadi sehebat LeBron James gitu ya. Katakanlah saya punya mindset positif yang wah saya tidak membatasi pikiran saya gitu ya. Saya telan semuanya menu dietnya LeBron James yang setahun itu $1,5 juta by the way. Investasinya dia ke diet ya. Termasuk nutrisionisnya dia dan semua makanan-makanannya dia itu $1,5 juta per tahun investasinya. Terus semua menu latihannya saya makan. Wah, setiap hari latihan, pagi latihan, siang latihan, sore latihan, wah semuanya pokoknya gitu. Will I be as great as LeBron James? Ya, probably, but I don't think so. Kenapa? Karena emang talenta saya bukan di situ. Sama halnya kalau saya put a great effort investasi ke hal yang jadi talenta saya akan ngalahin LeBron James di talenta tersebut, bukan di basket gitu ya. Nah, beda ya teman-teman ya. Nah, makanya penting banget untuk bisa mengetahui talentnya ada di mana. Nah, sudah. Kita lanjut ke tips yang kedua ya. Tips yang kedua adalah ini memang sering banget didengarkan oleh kita semua, tapi jarang ada yang mengemukakan caranya. Oke, Cak, I know. Memang kita harus, kita kalau bisa sih love what we do. Do what we love kan, gitu kan. Tadi karena kalau sudah tahu talentanya, kita do what we love kan. Kita fokus di talentanya. Tapi ada beberapa orang, teman-teman, perlu kita pahami bahwa ada beberapa orang yang belum punya privilege tersebut gitu. Artinya sekarang fokusnya adalah dia how to make money dan ya make sure dapur ngebul gitu. Itu banyak banget di Indonesia, termasuk sekarang saya juga. Termasuk sekarang saya yang sekarang juga sambil building career care karena memang satu dan lain hal ya BU. Karena BU ya saya masih punya talenta, saya masih usia produktif, saya nyambi sekarang. Jadi sekarang ada berada di dua kaki, tapi itu adalah hal yang memang harus saya lakukan. Kalau bilang nggak mau ya nggak mau, mager banget ngapain coba ya. Tapi harus saya lakukan demi keluarga bisa dibilang gitu ya, demi urusan rumah tangga, dan yang paling penting adalah demi impian saya di karir ini gitu, biar tetap berjalan. Saya harus melakukannya. Nah, jadi teman-teman usahakan kita nomor satu prioritasnya adalah do what we love. Tapi kalau emang nggak bisa juga ya udah love what we do. Cintai apa yang sedang Anda kerjakan. Nah, gimana caranya, Cak? Nah, ini ada tips sederhana aja, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Temukan, teman-teman, caranya adalah temukan aspek-aspek menyenangkan dalam pekerjaan sehari-hari Anda yang bisa membuat Anda jatuh cinta. Nah, gampang ya, konkret ya, gampang dan konkret. Temukan aspek-aspek menyenangkan dalam pekerjaan Anda sehari-hari yang bisa membuat Anda jatuh cinta. Misal gitu ya, pekerjaannya fucked up banget, bosnya aduh resenya setengah. Tanggal 25 oke sekali. Tanggal 25 ketika gajian turun, wow nilainya gitu ya. Mungkin itu harga yang harus dibayarkan. Sebaliknya gitu, tanggal 25-nya mungkin tidak terlalu oke, ya bosnya juga so-so, tapi kita dapat di kantor itu selalu excited karena teman diskusi itu banyak, rekan kerja kita menyenangkan, mungkin ada warung di kantor yang warung yang kita favorit banget makanannya yang sampai kita kangen mau tiap hari ke kantor gitu.
Simple things, teman-teman, simple thing. Atau misalnya kalau yang lagi baru-baru gitu, kadang-kadang ada bos yang cocok ya, yang cakep, ada cewek yang memang ditaksir di kantor misalnya yang membuat kita makin semangat. That's a simple thing yang bisa membuat kita jadi tiap hari itu ada tumbuh rasa kecintaan kita kepada pekerjaannya. Jadi nggak harus kerjaannya aja, tapi ada aspek-aspek kecil yang sebenarnya kita jarang perhatikan, dan itu bisa jadi motivasi justru untuk bisa mencintai apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya, itu tips nomor 2. Lalu tips nomor 3 adalah bangun network yang baik dan benar. Ya, oke. Fokusnya ke baik dan benar. Apa yang baik dan benar seperti apa? Nah, yang pertama adalah jangan ragu untuk membangun relasi lintas fungsi dan lintas generasi. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu terfokus dengan ya ini plus 62 pada umumnya ya teman-teman sekalian ya, karena kan kita pekewo itu apa ya bahasa Jawa itu ya, pekewo itu sungkanan gitu ya, orangnya sungkanan. Jadi kalau misalnya sama nggak enakan sama Pak Imron kan posisinya udah tinggi gitu, waduh Pak Samli juga saya nggak enak, padahal sebenarnya mereka mah biasa aja. Yakin sama saya, mereka senang kalau ada yang datang, ada yang bertanya, ada yang ingin minta advice, itu saya jamin. Saya belum kenal sama Pak Imron sama Pak Samli, tapi saya jamin mereka akan dengan senang hati ngasih advice ke teman-teman. Kitanya aja yang terlalu sungkan gitu. Nah, itu harus kita mulai break the boundaries gitu ya. Kita mulai terobos, kita mulai dobrak batasan-batasannya. Jadi harus membangun relasi yang nggak hanya cuma antar angkatan aja, sesama angkatan gitu kalau masih pada saat kuliah ya, tapi lintas angkatan juga. Ke angkatan bawah, lebih-lebih angkatan atas, karena angkatan atas itu nanti siapa tahu bisa jadi nanti di masa depan akan jadi bos kita, akan nanti yang membantu kita untuk masuk di satu perusahaan. We never know guys, we never know again ya. Tapi akan ada tapinya ya. Usahakan ketika kita ngebina hubungan, ketika kita mau kenal lebih dalam dengan Pak Samli, kenal lebih dalam dengan Pak Imron gitu, Bang Habibie dan siapapun itu, teman-teman pastikan niatnya harus tulus ya. Bina hubungannya yang tulus, bukan yang selalu mengharap ujung-ujungnya fulus ya. Karena ini saya jamin akan kecewa kalau ujung-ujungnya kita harapnya udah langsung fulus gitu. Oke. Biar gue keterima di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, gue kenal sama Pak Samli. Oke, saya akan kenalan sama Pak Samli. Tempel terus. Pak Samli walaupun memang bekerja di imigrasi kan, tapi kan dia bukan menteri apa sih yang ngurusin imigrasi, kelihatan blow-on-nya. Pokoknya Pak Samli punya limitasi gitu. Pak Samli punya limitasi, nggak semua orang universitas, nggak semua orang Bengkulu Utara yang dia kenal dia bisa masukin kan, misalnya gitu ya. Kan dia juga punya limitasi. Dan kalau teman-teman dari awal memang kenal dengan Pak Samli, pengennya memang cuma ujung-ujungnya pengen biar dapat kerja, saya jamin akan kecewa. Satu, yang kedua juga Pak Samli nggak akan bantuin nanti pasti orang-orang kayak gitu. Kelihatan kok teman-teman, ada yang tulus memang berteman, pure pengen belajar pengalamannya Pak Samli, pengen benar-benar belajar pengalaman hidupnya Pak Imron tuh mana sih yang bisa saya jadikan sebagai inspirasi. Oh ini bagus nih yang part ini nih, yang part-part gagal terutama Pak Imron tuh pernah gagal di sini. Nah ini saya jadikan pelajaran biar saya nggak masuk lubang yang sama misalnya gitu. Nah itu yang jadi kuncinya sebenarnya, bukan ke hasilnya teman-teman gitu. Karena hasil tuh, again saya sampaikan lah ya, ini fondasi dan prinsip dasarnya. Hasil itu keniscayaan. Karena yakinlah, bukan 99% dan 1% Tuhan ya, tapi kalau saya malah kebalik teman-teman. Ya. Logikanya itu agak aneh menurut saya. Manusia itu tidak punya kuasa apa-apa loh ya. Kan la haula wala quwata illa billah ya, benar ya. Ya. Artinya 99% itu doski ya. Doski suri. Kuasa Tuhan, kuasa Allah gitu yang menentukan hasilnya. Kita itu cuma 1%. 1%-nya itu 1% itu kan harapan dan doa gitu ya. Kalau ada yang 99%, itu adalah ikhtiar kita, upaya kita. Nah, kalau itu saya setuju. 99% itu upaya kita. Nah, yang harus dimaksimalkan fokusnya bukan hasil. Kalau hasil mah nggak usah dipikirin. Karena itu di luar kontrol kita. Hal-hal yang di luar kontrol kita nggak usah terlalu dipikirin. Oke. Jadi lebar kemana-mana, tapi kita kembali lagi ke slide 3, yaitu bangun network yang baik dan benar ya. Saya perlu ingatkan buat teman-teman semuanya, di zaman era digital sekarang ini tidak hanya kalau kita mau ngomongin mau sukses, mau ngebangun network yang baik secara profesional, teman-teman saya
harapkan juga aktif di media sosial, tapi tidak hanya di Facebook ya, nyinyirin pemerintah, tidak hanya di Instagram foto-foto estetik ya, atau bikin reels misalnya, bisa joget-joget juga sekarang di Instagramnya kayak TikTok. Tapi jangan lupa ada satu platform yang 5 tahun terakhir ini booming banget dipakai oleh semua profesional, namanya LinkedIn. LINKEDIN, LinkedIn ya, spellingnya pronounce seperti itu. LinkedIn itu teman-teman habis ini bisa Google aja, kalau ada yang sudah punya alhamdulillah, keep on going, fokus ke ngembangin akunnya di LinkedIn, profilnya, karena itulah sebenarnya acuan para HRD di era digital ini. Saya kasih bocoran ya. Nah, jadi sekarang itu sudah jarang HRD yang ke Jobstreet ya, atau job portal lain tuh ya ada, masih ada pasarnya, tapi sudah rata-rata ketika mereka ke sana pun ujung-ujungnya akan mereka cek clarified gitu ya, karena proses verifikasi untuk kredibilitas si calon karyawan kandidat yang akan direkrut itu salah satunya adalah via LinkedIn. LinkedInmu apa biasanya kan suka ditanyain tuh, Instagramnya apa, Facebooknya apa, LinkedIn-nya apa, karena mereka akan tahu nih nanti ini seperti apa sih sebenarnya kandidat saya ini, profilnya seperti apa gitu ya. Nanti ada sesi khusus kalau teman-teman mau tahu lebih dalam, masih ada waktu, nanti bisa langsung daftar aja di www.kubisa.com. nanti teman-teman cari ke sana, cari namanya Career Buddy Program, itu kolaborasi antara Career Care dan kubisa.com. Itu kita bikin 5 modul ya, komprehensif. Ini sudah berjalan 4 modul di hari yang sama, di jam yang sama. Kali ini sudah berjalan modul keempat, ngomongin CV, tapi jangan khawatir, masih belum ketinggalan. Minggu depan adalah modul terakhir ya. Modul terakhir kita akan ngomongin masalah LinkedIn, specifically dari bagaimana dari postingan pertama ya, dari postingan pertama LinkedIn sampai bisa dapat tawaran job pertama dari LinkedIn. Nah, kita akan bedah secara umum di online workshop, 2 hari online workshopnya. Harga dan detailnya teman-teman langsung aja ke websitenya Kubisa, atau mau googling bisa juga ke maksudnya meluncur ke medsosnya Career Care ya, di @career-care-indonesia, atau di medsosnya Kubisa juga @kubisa ya. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah give your 110% effort. Satu, kok bisa 110 sih? Kan 100% doang. Nah, ini namanya kalau di pekerjaan namanya going extra miles. 100% itu dikategorikan biasanya terkait job desk ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya job desk A, ya udah dikerjain A semua gitu. Tapi kalau diminta untuk bulan ini achieve, minta tolong saya achieve di angka, misalnya kalau jualan gitu ya, angka 100 juta gitu ya. Ya udah 100 juta di achieve gitu. Kadang-kadang malah di bawahnya gitu. Tapi fokus kita adalah kalau mau punya karir yang benar ya, sukses dan benar suksesnya ya. Justru fokusnya jangan cuma 100% aja teman-teman, tapi give our 110% effort. Ingat, effort ya. Effort. Kenapa effort? Karena ini diajarin sama bos saya ya, diajarin sama bos saya pertama kali dulu ketika pertama kali bekerja adalah kita itu harus loyal. Betul, harus loyal. Tapi loyalnya pada profesi, bukan pada company. Karena percayalah teman-teman, ini memang fact of life ya. Ugly truth, ugly truth. Kebenaran yang agak kurang enak didengar, tapi ya percayalah. Seberapapun loyalnya kita kepada satu entitas, apapun itu, organisasi, kampus, perusahaan lebih-lebih gitu ya, regardless teman-teman, dengan segala hormat. Ya, kita itu hanya seonggok headcount saja gitu. Sebuah nick di dalam sebuah perusahaan. When the nick is gone, ya have to replace it immediately. Sebagaimanapun kita sudah berkontribusi di perusahaan. Bahkan kalaupun misalnya sampai kita harus kehilangan nyawa di perusahaan tersebut. Trust me. Jadi daripada kecewa teman-teman sudah loyal banget terhadap perusahaan, terus tiba-tiba dapat kenyataan yang pahit gitu ya. Jadi dari sekarang saya kasih tahu aja, teman-teman loyal boleh, tapi loyalnya pada profesi. Ya, jadi dosen silakan, tapi dosen yang terbaik, fokusnya pada dosennya, ya, bukan hanya pada universitasnya, tapi fokus pada profesi dosennya. Jadi jadilah sales terbaik di bidangnya. Siapa tahu kalau jadi sales terbaik kan nanti bisa masalah tempat, masalah wadah itu menyesuaikan dengan kapasitas kita. Kalau kita sudah gede, tempatnya kecil nih, memang nggak akan nampung, akan keluar dengan sendirinya dan akan pindah dengan sendirinya sesuai dengan wadahnya. Ya, nggak usah terlalu khawatir tentang itu. Jadi setia pada profesi bukan pada company. Tapi ingat ya, kata-kata saya effort ya.
hanya effort saja, bukan heart and soul. Nah ini bahaya, karena kalau heart and soul benar-benar dicurahkan semuanya kepada pekerjaan, dan hasilnya nanti ketika nanti lihat hasil dan itu tidak memuaskan, itu biasanya kecewanya lebih-lebih teman-teman. Ya, itu bahaya. So effort aja yang perlu kita maksimalkan, ya, usahanya. Dan ini yang terakhir di slide ini maksudnya ya, yang terakhir tadi saya sudah sampaikan di awal ya, be wide in knowledge ya. Kalau kita knowledge itu memang harus luas, kita wawasan. Kalau bisa ngobrol sama siapapun, ngobrol apapun tuh nyambung itu bagus banget. Knowledge ya, knowledge itu memang harus wide biar kita juga bisa keep up dengan kondisi, dan ini juga wide knowledge itu bisa sangat berpengaruh ke pekerjaan kita, jadi punya banyak referensi gitu ya, jadi nggak kacamata kuda. Tapi kalau kita ngomongin skill ya, skill itu harus deep, wide knowledge-nya, deep skill-nya. Nah itu adalah tips keempat ya, tips keempat biar punya cara benar, biar punya karir yang sukses gitu ya. Nah tips terakhir sebelum saya tutup ya teman-teman, ini bisa dibilang salah satu kunci juga kalau kita sudah melakukan semua hal-hal teknis di depan tadi ya, kenali talenta, sudah bangun network, sudah apa namanya, give our 110% gitu ya, effort gitu ya. Lalu tadi sudah cintai apa yang kita kerjakan. Nah ini terakhir nih, terakhir agar kita bisa hidup tenang. Nah, itu ya. Ada bisa hidup tenang, have bukan less tapi zero expectation. Zero semacam kepala saya ya. Bentuk bulat ya. Have zero expectation on people. Why? Karena teman-teman yakinlah sedahsyat apapun manusia tersebut, setinggi apapun profesinya, sebesar apapun nilai kekayaannya dia, tapi selama kita masih berinteraksi dengan seonggok makhluk, yang bernama manusia, sesungguhnya dia sama lemahnya dengan kita. Saya ulangi ya, selama kita masih berinteraksi dengan makhluk bernama manusia, sesungguhnya teman-teman, literally, honestly, dia sama lemahnya dengan kita. Jadi nggak usah terlalu berharap dengan manusia. Have zero expectation. Kalau teman-teman sudah bangun semuanya, sudah berusaha maksimal, result-nya, hasilnya, pasrahkan sepenuhnya ke Allah, pasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak usah terlalu mikirin result-nya. Makanya saya di KDK itu hampir nggak pernah ngomongin hasil bahkan. Hasil itu artinya target ya. Target per bulan itu bukan, oke, kita tahun ini akan achieve 1M gitu ya. It is nice things to have for sure gitu ya. Di kepala saya pasti pikiran itu gitu ya. Saya bayangin gitu. Tapi saya nggak pernah targetin itu ke tim dan saya nggak pernah nuntut gitu. Karena 1M itu keniscayaan, kalau kita sudah melakukan aktivitasnya dengan benar dulu, eventually akan dapat itu. Gampang itu 1M. Mau 10M juga bisa. Percaya sama saya. Tapi bukan ke resultnya itu. Jadi biar kita nggak terlalu, karena ini kan kita nggak bisa kontrol kan. Yang kita bisa kontrol adalah aktivitas. Jadi di karya-karya itu tiap bulan yang saya kontrol adalah aktivitinya gitu. Teman-teman salesnya sudah berapa hari approach orang di hari ini, sudah berapa banyak presentasi, sudah berapa banyak kanvasinya dan seterusnya. Sama juga di tim konten hari ini sudah produksi apa aja gitu. Jadi itu yang jadi fokusnya, bukan hasilnya gitu ya. Dapat likes berapa, dapat engagement berapa itu buat analisa aja, tapi nggak terlalu push too much ke sana lah gitu ya. So have zero expectation, karena zero expectation itu leads to zero worry. Zero worry leads to zero disappointment, dan eventually akan mengantarkan teman-teman semuanya ke 100% happiness for me gitu ya. Karena happiness itu penting ya teman-teman, menjadi bahagia, menjadi happy itu penting, karena happy heart equals happy career. That's all for now teman-teman sekalian. Catu signing out. Stay classy, stay healthy, and always remember to stay happy. Saya kembalikan kepada abangku tersayang, Bang Habibie. Silakan. Wih, mantap banget. Selalu nih jadi karakter ya untuk signing out-nya. Luar biasa. Teman-teman, saya dapat kabar dari eksekutif produser bahwa sebenarnya webinar ini sudah didaftari oleh 265 orang. 265 orang. Lalu kenapa tadi peak-nya hanya 67? Ternyata banyak yang laporan, ada di beberapa sudut Sumatera
tidak terkecuali Bengkulu, itu lagi mati lampu. Iya, tapi nggak apa-apa ya, Cak ya. Tapi nggak apa-apa. 265 menurut saya sebuah angka yang oke ya. Jadi mantap sekali Universitas Ratu Samban Bengkulu. Saya akan ingat nama itu. Mudah-mudahan bisa kayak UNJ bikin sampai 5 kali ya. Bisa bikin kayak UI sampai 2 kali. Dan mau ketiga kalinya bulan depan. Jadi mantap sekali. Kampusnya Pak Imron Rosyadi dan juga teman-teman dari dosen Kaprodi dan juga Rektoratan. Keren, mantap. Terima kasih. Dan langsung saja teman-teman, saya akan menuju ke sesi Q&A ya, di mana nanti kita akan memberikan e-sertifikat di akhir acara. Tapi sebelum itu, saya akan membiarkan Caktu untuk mungkin istirahat 1 atau sampai 2 menit gitu ya, untuk bisa minum karena pasti capek. Ngomong mulu ya. Silakan Caktu. Dan siap, oke. Oke, dan rekan-rekan sekalian, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat akan ada apa sih yang disampaikan oleh Mas Dava di Master Control. Mas Dava, boleh bantu saya? Silakan. Rekan-rekan, sama masih dengan Caktu ya. Di Jumat besok akan ada Cuka curhat seputar kantor. Wacut banget ya. Kali ini dengan tema baper terus ya, dengan mengusung konsep podcast ke dalam webinar, kita mempersembahkan untuk kalian Cuka ya, curhat seputar kantor ya. Kapan itu Mas Habibie? Rabu besok 4 Agustus jam 7:30 malam sampai jam 9 malam ya. Jangan lupa daftar dan hadir ya teman-teman ya. Kita akan buka open curhat audio ya. Terima kasih dan selanjutnya Mas Dava. Ya. Nanti kita akan ada Q&S Kubisa Necio setelah kita ngobrol bareng dosen-dosen geologi perihal Danau Toba yang merupakan gunung paling berbahaya di seluruh dunia. Setelah kita ngobrolin tentang gempa, setelah kita ngobrolin tentang sepak bola, setelah kita ngobrolin tentang Pilpres 2024, setelah kita ngobrolin tentang bagaimana caranya jadi CPNS ya. Dan Q&S akan menghadirkan sebuah tema yang sangat unik, yaitu mendadak tarot bersama Nelly Metaya, seorang praktisi tarot, dan juga akan ada Aurora Isabel, seorang psikolog. Kapan Mas Habibie? Kamis jam 7:30 sampai jam 9 malam ya. Catat hari Kamis besok ya, hari Kamis besok. Terima kasih Mas Dava. Selanjutnya silakan. Ya, ini yang penting nih ya. Aku bisa menghadirkan sebuah program paling unik ya. Karena apa? Di tahun 2020 program ini menjadi program terbaik dari program-program yang lain, bahkan mendapatkan beberapa penghargaan dari beberapa lembaga dan juga review-review yang sangat keren juga dari beberapa lembaga ya. Dan kalau kata penonton tuh kuliah perbucinan terbaik di Indonesia. Mungkin bisa saja lebay, tapi belum tahu kalau kalian belum datang ya. Dengan memindahkan konsep siaran radio ke dalam sebuah webinar, saya menghadirkan dan mempersembahkan untuk Anda Cugibara, curhat psikologi bahas asmara. Jumat besok akan hadir dengan tema bohong. Dengan sub temanya adalah lirik lagunya Bon Jovi ya. If you don't love me, lie to me. Wah ya. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman dibohongin atau bohong malah ya, silakan datang di Jumat besok ya. Di Jumat besok tanggal 6 Agustus jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Bersama siapa? Bersama Mbak Tika Ayu Rahmawati, seorang HR trainer dan juga development manager, sekaligus seorang professional psychologist ya. Jadi jangan lupa daftar dan juga hadir. Terima kasih Mas Dava di Master Control. Dan kembali rekan-rekan sekalian, langsung saja saya akan membuka sesi Q&A. Sesi Q&A ini sudah ada 6 pertanyaan yang datang ya, sudah ada 6 pertanyaan yang datang yang sudah diberikan oleh beberapa tim manajemen kepada saya untuk dipilih, dan juga jangan lupa kita nanti akan menanyakan kepada 2 narasumber siapakah yang akan menjadi pemenangnya, mendapat masing-masing Rp25.000, ada 2 ya. Silakan saya undang kembali Caktu untuk hadir ke screen dan juga Mas Samli Primadona untuk hadir kembali ke screen ya. Silakan siap-siap. Saya dengan begitu akan memulai dengan menonaktifkan video dan menyisakan audio saja agar nanti jawaban-jawabannya langsung datang dari layarnya Caktu dan juga langsung datang dari layarnya
Adinda Samli ya. Dan langsung saja, yang pertama ditunjukkan untuk Mas Samli ya. Mas Samli datang pertanyaan dari atas nama Rendra Prima Yoga ya, Rendra Prima Yoga. Halo, nama saya Rendra Prima Yoga, asal Universitas Riau. Izin bertanya Kak, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang fresh graduate agar kedepannya mudah untuk mencari pekerjaan, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali lulusan-lulusan S1 yang menganggur. Silahkan mohon pencerahannya, Mas Samli. Ya, baik. Saudara Rendra ya? Ya. Oke. Ini berdasarkan pengalaman saya aja. Saya kemarin ketika fresh graduate, saya sebenarnya tidak terlalu memusingkan ingin mendapatkan pekerjaan apa, tapi saya lebih ke usaha aja gitu kan. Terus lebih banyak mengikuti organisasi, kemudian mencari relasi kayak gitu dulu. Artinya jangan beranggapan kalau kita baru tamat kuliah atau fresh graduate itu sudah harus dapat pekerjaan, tidak kayak gitu. Tetapi bagaimana kita yang pertama harus kita lakukan adalah mengembangkan relasi. Nanti seiringnya berjalan waktu itu nanti akan ada sendiri peluang-peluang, ya nama juga rezeki ya, kita nggak tahu, mungkin dari relasi-relasi yang kita tahu itu atau dari organisasi-organisasi yang kita ikuti itu nanti akan membuka peluang bagi kita, membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan jurusan kita sewaktu kita kuliah. Itu. Oke, terima kasih Mas Samli. Saya akan beralih kepada pertanyaan yang ditunjukkan untuk Caktu. Caktu, ada pertanyaan dari atas nama Deviana Hidayah. Deviana Hidayah ini berasal dari Yogyakarta. Selamat pagi Mas Habibi dan juga Caktu, izin bertanya nih. Saat ini zamannya sudah serba digital, namun masih saja ada yang berpikir negatif tentang digitalisasi. Apalagi soal pekerjaan yang memang dibutuhkan pada saat kondisi seperti sekarang. Lalu apa saja selain mental, apa pula yang patut ditanamkan perihal keadaan ini? Silakan Caktu. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Deviana Hidayah tadi ya. By the way tadi pas lu sebutin Deviana Hidayah, langsung ada yang nyaut di pojok kanan sana. Bini gue namanya Hidayah soalnya. Hidayah langsung gitu. Gue nggak nanya katanya. Oke, baik. Itu sebenarnya udah dijawab sendiri sama Mbak Deviana, karena emang sekarang ini yang paling utama mental yang harus kita memang siapkan. Lebih tepatnya mungkin kalau saya bilang sih mindset ya, mindset, karena pandemi ini sebenarnya hanya mengakselerasi beberapa hal yang sudah kita yakini akan terjadi di masa depan gitu ya. Online salah satunya, and then online dan kesempatan kerja yang makin, saya nggak bilang makin sempit ya, tapi makin spesifik. Ya, makin spesifik secara skill dan secara knowledge juga. Jadi artinya teman-teman, makanya tadi saya penekanannya ada pada spesifikasi kita, ada pada spesialisasi kita mau kemana gitu. Sekarang udah nggak bisa jadi orang yang rata-rata aja, teman-teman. Memang harus milih suka apa, pengennya di mana, jadi jago di situ. Nggak bisa kita yang rata-rata. Karena kalau cuma rata-rata aja, akhirnya ya karir kita rata-rata aja, dan akhirnya tadi kita nggak punya nilai jual, yang nggak punya nilai tawar yang tinggi di mata para pemberi kerja gitu, di company atau di universitas dimanapun itu ya. Jadi mindsetnya perlu ditanamkan sekarang bahwa di era digital ya, di era digital yang makin persaingannya makin ketat dan makin luas gitu ya. Nah, kita harus benar-benar mengetahui spesialisasi identitas kita itu apa sebenarnya, and then setelah kita tahu, selain kita menyiapkan mental, adalah kita nyiapkan juga skillnya di situ. Jadi sambil menunggu, kalau saya sih gini ya, jadi kalau misalnya kesempatan kerjanya tak kunjung datang, saya tanamkan di mindset ketika misalnya kemarin gitu ya, kondisinya memang membutuhkan saya harus kerja lagi gitu ya, sambil bangun karir saya harus sambil kerja kantoran lagi. Tapi kalau saya fokusnya adalah cari kerja terus gitu ya, karir-karirnya jadi kayak anggot-anggotan gitu. Kayak
kayak kehilangan girohnya gitu, karena ya saya fokusnya ke satu. Nah, saya balik justru gitu. Gimana caranya saya sambil nyari kerjanya sambil aja gitu. Saya fokus kembangin skillnya ini. Ikut seminar, ikut training, ikut kelas, apapun itu. Atau mungkin ada yang mau coba-coba bisnis gitu ya, ada mau coba jadi reseller misalnya, ataupun yang sedang dijalankan. Fokusnya ke situ aja, produktif aja dulu. Masalah nanti kalau sudah waktunya nanti akan dapat kerja itu nanti, sekali lagi tadi saya bilang ya, hasilnya mah nanti aja. Karena daripada nanti kita fokusnya nyari kerja terus gitu, interview, CV gitu ya, terus jadi tidak melakukan hal yang lain, jadi sayang. Dan ini kan takes time kan pasti kan, nggak sebulan 2 bulan, bahkan ada yang tahunan bahkan menunggu hal tersebut. So fokusnya pada mindset ya, Mbak Devina, and then jangan lupa juga setelah tahu kita mau ngincer spesifik ke karir yang mana, ke bidang apa, kita kembangin skillnya ke bidang tersebut. Hope answer the question. Thank you, Bang Habibie. Terima kasih. Caktu, kita akan beralih kali ini menuju pertanyaan yang ditunjukkan untuk Mas Samli. Mas Samli datang pertanyaan dari atas nama Tikwi Amanah. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Tikwi Amanah, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat. Mau bertanya bagaimana cara menyikapi cemoohan atau omongan orang-orang tentang kampus kita maupun tentang prodinya sendiri. Silahkan, Mas Samli. Iya, Tikwi. Iya, saya ngerasain ya kalau ini dulu waktu semasa kuliah, misalnya di dalam satu forum kita kan memperkenalkan diri, kampus dari mana gitu. Saya bilang Universitas Sumner, rata-rata orang tuh nggak tahu gitu kan, itu di mana itu. Akhirnya saya menjelaskan pelan-pelan, oh ini di sini lokasinya, ini universitasnya kayak gini gitu, dan prodi ini. Akhirnya mereka jadi tahu kan. Akan tetapi kalau masalah cemoohan atau orang mau bilang apa, itu tidak usah ditanggapi, itu fokus dengan diri sendiri aja, dan we have to probe them gitu. Kita harus ngasih bukti ke mereka bahwa walaupun kita sekolah ataupun kuliah di tempat yang tidak populer, tidak terkenal di luar sana, tapi kita punya kesempatan yang sama dengan mereka-mereka juga dalam segala hal gitu. Apa ya? Ada pepatah itu yang bilang, if you're told you are not good enough, you tell them not only am I good enough, I'm more than enough. Gitu aja kalau dari saya. Ya, Pak Habibie. Nice. Wow, nice. Ya boleh. Boleh, akan saya ingat kata-kata itu. Terima kasih Mas Samli. Keren. Dan langsung saja saya akan beralih kembali ke Caktu. Cak, ini ada pertanyaan dari atas nama Gesnida Yunita ya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana bila seseorang setelah memulai suatu karir pekerjaannya dan setelah menjalani pekerjaannya pula, dia merasa bosan atau malah merasa kurang cocok dan menyebabkan kurang percaya diri hingga terjadinya penurunan kinerja. Lalu, satu, bagaimana solusi serta tindakan yang harus diambil untuk bisa tetap bertahan di kondisi tersebut? Silakan, Cak. Oke, cool. Thank you, Bang Habibie dan Mbak Desnida. Desnida. Ya. Desnida, oke Mbak Desnida. Thank you pertanyaannya ya. Ya, satu hal yang mau saya sampaikan yang paling utama adalah bahwa it is normal ya, Mbak Desnida ya, Mbak, untuk merasakan kebosanan gitu. Saya jamin 100%, ya 199,99 ya. Semua orang besar di dunia yang punya karya-karya yang kita kenal sekarang, yang produk-produknya kita rasakan sekarang, dalam fase hidupnya juga mengalami kebosanan gitu. Bill Gates, you name it lah. Steve Jobs yang bikin Apple, yang teman-teman pakai sekarang produknya itu sempat mengalami stuck dan bosan juga gitu ya. Itu sangat manusiawi, Mbak. Sangat-sangat manusiawi. So instead of kita ngeluhin bosannya, embrace saja bahwa memang itu adalah suatu tanda tubuh yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu positif loh. Positifnya gini, positifnya adalah bahwa kita sebenarnya orang yang cepat untuk menguasai sesuatu bisa jadi gitu. Karena bosan itu kan result ya. Kalau kita tarik mundur
tarik mundur alasannya kan ada banyak kan. Salah satunya adalah kita sudah nggak ada tantangan lagi. Bisa jadi loh ya. Bosen itu bisa karena kalau misalnya bos rese terus nggak cocok sama itu kan bukan bosen harusnya, karena kalau emang nggak nyaman. Kalau bosen ini kan gini-gini aja nih, apalagi ya gitu. Bosen kan gitu ya, benar ya. Nah kalau bosen kan artinya berarti lu jago, berarti itu tanda yang positif berarti. Nah artinya kebosanan itu wajar ya, embrace it, it's okay ya. Kalau memang teman sedang merasakan bosan di satu bidang tersebut, kalau memang bosannya di pekerjaannya, ya udah bilang ke bosnya, jangan sungkan-sungkan untuk minta tanggung jawab lebih. Nah, kadang-kadang ini teman-teman jarang, hampir tidak ada bahkan yang mau melakukan ini. Saya dari dulu gitu, bahkan ngiri gitu kalau ada teman yang dikasih tugas, saya nggak dikasih tugas gitu. Karena dapat tugas tambahan dari bos, dapat tugas lebih, itu means peluang karir lebih bagus. Nah, Peluang karir lebih bagus. Betul sekali. Sambil catat ya. Karena itu kadang-kadang kerjaan tambahan ini betul kerjaan tambahan, tapi dengan mengerjakan pekerjaan tambahan kita jadi punya skill tambahan, jadi punya knowledge tambahan yang mengantarkan kita untuk bisa punya peluang karir yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Itu yang teman-teman lupa ya. Jadi kalau Mbak Devina tadi, Deswita ya, Kirana, apa ya itu pokoknya saya lupa tadi namanya siapa. Deswita ya itu ya. Lagi bosan sekarang, coba ngobrol sama bosnya, ngobrol sama atasannya, Pak, saya sedang kondisinya lagi demotivate nih ya, karena saya ngerasa nggak ada tantangan lagi di pekerjaannya. Tapi saya masih cinta dengan perusahaan ini. Ya. Saya masih pengen banget bisa berkarya di perusahaan ini, Pak. Saya boleh nggak Pak, saya dikasih tugas lain yang ya mungkin Pak, Bapak lihat saya bisa ambil di situ dan saya juga punya minat di situ. Coba lakuin itu dan lihat perubahan yang akan terjadi pada hidup Anda. Kan main. Ya. Konkret aja langsung. Sabtu teguh ya. Oke, baiklah. Kita akan menuju ke dua pertanyaan terakhir, teman-teman. Kita akan menuju ke dua pertanyaan terakhir, masing-masing satu untuk Mas Samli dan juga satu untuk Caktu. Yang pertama yaitu untuk Mas Samli. Mas Samli datang pertanyaan dari atas nama Intan Permatasari ya. Halo, saya Intan Permatasari dari Universitas Ratu Samban. Assalamualaikum Kak Samli. Mau tanya, ada nggak sih rintangan jatuh bangun dari kesuksesan kakak yang membuat atau terkesan hingga saat ini? Dan adakah pesan dan saran untuk kami, mahasiswa Universitas Ratu Samban? Silakan, Mas Samli. Ya, terima kasih Intan pertanyaannya. Kalau bicara masalah jatuh bangunnya itu pasti dari dulu itu banyak banget ya, saya sampai nggak tahu lagi mau ceritakan yang mana. Cuman di saat kita, yang pasti gini aja, di saat kita merasa terpuruk ataupun kita merasa bahwa kita ini nothing gitu, nggak ada apa-apanya, ingat aja bahwa kita punya kesempatan yang sama dengan orang-orang di luar sana. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita juga harus bisa gitu. Ini flashback lagi ke saya waktu tes CPNS itu kan tesnya di kota itu, di Universitas Bengkulu. Nah, saya itu datang aja itu udah hujan-hujanan dari kabupaten, perjalanan 2 jam naik motor pakai mantel tuh berangkat subuh buat wawancara. Dan wawancaranya tahu jam berapa? Jam 5 sore saya kedapetannya. Cuman ya udah it's okay gitu. Mungkin jalannya udah kayak gitu kan. Nah, terkait masalah apa tadi yang pesan saran untuk mahasiswa. Saran pesan saya yang pertama, jangan berkecil hati, karena seharusnya kalian bangga dengan adanya Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara yang bisa membuat rekan-rekan kita yang ada di Bengkulu Utara, yang ada di pelosok-pelosok sana, itu bisa mengenyam pendidikan tinggi. Jarang ada universitas di kabupaten. Jadi kalian sebagai mahasiswa jaga nama baik Unras dan jangan monoton di kampus saja. Artinya harus banyak melihat dunia luar. Saya dulu waktu kuliah saya nggak terfokus hanya di Unras saja. Artinya saya ikut banyak kegiatan. Salah satu misalnya
ada acara-acara apa gitu, pemilihan-pemilihan di provinsi itu ikuti aja, ataupun di luar kota yang masih terjangkau. Nah, masalah pembiayaan atau segala macam itu bisa kalian usulkan ke kampus, nanti itu bisa menjadi bahan buat kalian mengembangkan wawasan dan juga menaikkan nama kampus kita kan, biar orang-orang luar sana tahu adanya Universitas Ratu Samban. Itu karena kalian sendiri yang bisa memperkenalkan gitu. Itu aja saran saya. Keren. Terima kasih Mas Amli. Dan langsung saja, yang terakhir saya tunjukkan untuk Caktu tentu saja kali ini datang dari atas nama Amarhan Alvaros ya. Perkenalkan, nama saya Amarhan Alvaros dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai LinkedIn yang tadi dibahas menurut Caktu. Mengikuti banyak volunteer atau magang yang dilakukan dan dimasukkan nih ke dalam profil LinkedIn itu, sebenarnya seberapa besar dampaknya untuk dipanggil oleh HRD jika kita melamar? Silakan Caktu. Baik, thank you, Mas. Siapa? Amarhan. Tadi mau ngomong itu, cuma lu duluan, jangan buru-buru dong. Tadi mau ngomong. Mas Amarhan, thank you ya pertanyaan terakhir berarti ya. Thank you, dan teman-teman ya semuanya, sebelum saya jawab ya, tema yang belum sempat terjawab pertanyaan-pertanyaannya yang di kolom Q&A atau di kolom chat, nanti teman-teman bisa langsung meluncur aja ke medsos kita masing-masing ya, nanti Bang Habibie di Ahmad Habibie, nanti mungkin ke Mas Amli juga, atau bisa ke saya juga di LinkedIn dan di Instagram di @catupedia ya. Silakan di blog. Oh, maksudnya di follow maksudnya, jangan di blog. Di blog Anda. Salah. Maaf. Oke, jadi LinkedIn ini memang kalau ada yang belum tahu gitu ya, saran saya segera cari tahu. Kalau sudah tahu, saran saya segera punya akun. Kalau sudah punya akun, saran saya segera aktif untuk mulai posting ya, karena ini powerfulnya sudah tidak terbantahkan Bang Habibie, Mas Amli dan Mas Amar dan teman-teman lainnya, karena buahnya banget, countless. Saya mau sebutin satu-satu habis waktunya. Yang orang-orang yang sudah terbantu karirnya dapat tawaran pekerjaan dari LinkedIn, including me. Ini langsung real life testimony gitu ya. Tapi saya tidak dibayar apapun oleh LinkedIn ya. Saya nggak ada freelance di LinkedIn juga gitu. Tapi karena memang saya merasakan manfaatnya langsung nggak dari teman-teman, makanya saya encourage teman-teman untuk bisa aktif di sana. Nah, pertanyaan Mas Amar tadi, apakah sangat berpengaruh terhadap kredibilitas? Tentu sangat-sangat berpengaruh. Jadi selain sertifikasi magang atau volunteer gitu ya, itu di LinkedIn itu juga banyak banget course free ya, training free, memang berbahasa Inggris. Itu teman-teman bisa ambil. Nanti ketika teman-teman sudah lulus atau sudah mengikuti training tersebut, itu batch-nya akan automatically akan upload. Profilnya itu akan upload di profil LinkedIn kita, dan itu makin akan menambah kredibilitas profil LinkedIn kita, gitu ya. Jadi itu Mas Amar buat jawaban spesifiknya untuk pengalaman magang dan volunteer. Hopefully sih tidak hanya itu aja ya teman-teman ya, tidak hanya volunteer dan magang. Tadi ada training yang bisa diambil, and then jangan lupa juga untuk mempercantik profilnya ya. Artinya dari sisi headline-nya juga diperbaiki sesuai dengan target pekerjaan yang kita mau ambil. Fotonya jangan lupa ya, jangan foto background merah sama background biru yang ada di ijazah yang ditaruh di link, jangan, beda ya. Seprofesional mungkin, sekeren mungkin kalau bisa ya, kayak fotonya Bang Habibie di flyer kan. Nah, gitu ya. Dipasang itu sumpah. Kenapa? Gue agak kesel ya. Setiap gue kali foto pakai jaket kulit, lu ngikutin. Wah, lihat dulu nih Habibie kalau pakai jaket kulit, dia ngikutin jaket kulit itu. Kalau gue pakai, sumpah gue juga nggak tahu itu dari mana. Kalau gue lagi pakai kemeja flanel outer gitu, terus lu ngikutin, kan gue kesel. Itu sebenarnya adalah tanda dari alam semesta bahwa kita tuh berjodoh, Bang. Sebenarnya kita nggak janjian, tapi kok ternyata sama gitu lah. Walaupun sebenarnya emang ngecengin dulu aja sebenarnya. Iya, apalagi pada saat itu ya. Pada saat itu ya, ketemu CEO mana? CEO dari Spanyol. Hola, ¿cómo está?
Jangan dibahas di sini, nanti yang lain roaming nggak ngerti itu apa yang kemarin. Silakan, Oke, jadi buat Mas Amar ya, buat Mas Amar terakhir, jadi selain menambahkan experience terkait volunteer dan terkait juga dengan magangnya di LinkedIn-nya, jangan lupa juga untuk mempercantik hal yang lainnya. Ada headline, ada foto, ada background. LinkedIn-nya juga itu harus di-update ya. Teman-teman bisa ke Canva juga. Mungkin saya juga nggak promo, tapi memang bermanfaat sekali. Bisa Canva itu ada gratis template untuk background LinkedIn ya, yang dari belakang. Biasanya kan ada foto, terus ada background di belakang tuh ya. Nah itu juga teman-teman harus update juga. Belum saya ngomongin masalah belum ngomongin about-nya, summary-nya apa aja yang harus kita tulis. Nah, makanya ya, kalau mau lebih lengkap lagi, ikutan Career Buddy program volume 2. Masuk. Yuk, tipis-tipis respect, ya kan? Masuk, tipis. Boleh ya, boleh Bang. Akur ya. Benar, karena nyambung. Saya tidak ada janjian sebelumnya ya sama Mas Amar kan ya, saya tidak kenal sebelumnya ya. Kayak mau sulap gue ya. Jadi kalau mau teman-teman tahu lebih jauh, karena kita memang bahas penuh workshop. Hari pertamanya kita online kelas, hari keduanya kita langsung praktek. Jadi setelah sesinya teman-teman akan langsung punya, nggak cuma punya knowledge, tapi langsung punya profiling ini yang keren, yang nanti bisa menarik minat dan menarik mata para HRD, dan hopefully nanti bisa dapat tawaran kerja pertama dari LinkedIn. Thank you. Terima kasih Caktupedia, rekan-rekan sekalian, dan juga Mas Samli dari Danu untuk Anda. Langsung saja kalau begitu Mas Samli dan Caktu, saatnya untuk memilih siapakah yang akan menjadi pemenang. Caktu memilih 1, Mas Samli memilih 1. Tadi Mas Samli ada yang bertanya atas nama Rendra. Lalu ada Tikwi Amanah dan juga ada Intan Permatasari. Caktu tadi ada yang bertanya atas nama Deviana Hidayah dari Jogja, lalu ada Gesnida Yunita dan juga Amar Khan dari UNJ. Ya, silakan Mas Samli dulu. Mas Samli memilih siapa? Yang terakhir tadi siapa? Intan Permatasari. Oh ya, itu Intan Permatasari. Oh, gile. Ini baru nih alma mater, coy. Mantap, terima kasih. Silakan Mas Dapa arahkan template data diri pemenangnya kepada atas nama Intan Permatasari ya. Intan Permatasari, Mas Dapa. Silakan Intan diisi sekarang juga template data diri pemenangnya, kembalikan lagi ke kolom chat. Karena apa? Kalau acaranya habis maka hangus sudah hadiahnya ya, hangus sudah hadiahnya. Jadi pastiin untuk Intan bisa mengisi sekarang juga ya. Dan juga silakan Caktu mau memilih siapa? Devi, Gesnida atau Amar Khan. Ya Intan, selamat ya sekali lagi. Langsung diisi. Kalau nggak hangus, sebenarnya nggak hangus, nanti berpindah ke para panelis nanti ya, di kopenya ya. Alhamdulillah. Jangan diisi kalau gitu ya, lumayan buat lumayan ya, 5.000 lumayan, kopi janji jiwa 1 ya, lumayan. Oh, tajir. Amin guys, amin. Silakan. Oke. Sebenarnya tadi mau milih yang namanya mirip sama Bini, tapi nanti dikira nepotisme, jangan deh. Saya milih yang walaupun namanya sulit sekali tadi saya ingat gitu ya, tapi pertanyaannya menarik, dan ini kayaknya di beberapa kesempatan dengan Kubisa jarang ditanyakan. So I choose Mbak Gesnida untuk memenangkan saldo GoPay 25.000 rupiah. Congrats Mbak Gesnida, silakan. Coba ulang siapa namanya? Bang, kan tadi udah gue bilang, sudah kan tadi udah dong. Itulah pokoknya, pakai ditanya lagi. Tumben inget. Ya, kan ada di chat. Oh, ada di chat. Iya. Ada di kolom chat. Ya, bisa aja emang lo ya. Terima kasih Caktu atas pilihannya. Silakan Mas Dapa untuk arahkan template data diri pemenang kepada atas nama Gesnida Yunita. Mas Dapa, Gesnida Yunita. Ini pasti ulang tahunnya bulan September nih kalau Yunita ya. Oke. Enggak dong. Apa dong? Juni dong. Juni. Oh iya. Juni dong. Iya. Mana sih? Baiklah. Jangan lupa Gesnida Yunita, kamu langsung saja isi template data diri pemenangnya. Sekarang juga ya, arahkan kembali ke kolom chat, kirim kembali ke kolom chat, karena kalau acaranya habis kamu belum kirim, udah hangus ya, hangus sudah untuk hadiahnya ya. Jadi pesan saya, jangan menunda-nunda rezeki, apalagi
menunda pekerjaan ya buat teman-teman yang suka SKS tuh. Kalau kalian pengen jadi Mas Samli, jangan menunda-nunda apapun ya. Dan rekan-rekan sekalian, tentu saja teman-teman, karena sekarang kita sudah harus membayar pajak hadiah ya, membayar pajak hadiah. Jadi kalau pajak hadiah 25.000 mau apa pajaknya ya? Berarti berapa persen ya? Jadi kita dalam sebulan kita satu rangkaian, habis itu langsung kita daftarkan untuk membayar pajak hadiahnya. Jadi teman-teman mohon bersabar karena apa? Kita akan mengirimkan hadiahnya 14 hari kerja. Sekali lagi 14 hari kerja. Yang penting sudah terbayarkan pajaknya dan terkirim ke kamu ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini langsung kita akan memberikan 2 link sekaligus ya. 2 link hadiah sekaligus. Yang pertama, link khusus pencarian kerja dari Kormo Jobs Google Indonesia. Silakan Mas Dafa arahkan menuju ke kolom chat dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, dan silakan Mas Dafa arahkan template link pencarian kerja khusus dari Kormo Jobs Indonesia. Silakan Mas Dafa ya. Link khusus pencarian kerja, drop CV kamu di situ dan dapatkan pekerjaan impian kamu sesuai passion, sesuai juga tempat tinggal atau domisili kamu ya. Dan tentu saja yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu oleh Mas Rendra dan juga Gesnida Yunita. Ya, yang ditunggu-tunggu Mas Rendra dan Mbak Gesnida Yunita adalah e-sertifikat ya, e-sertifikat. Silakan rekan-rekan sekalian untuk siap-siap menerimanya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Mas Dafa taruh link e-sertifikatnya di kolom chat. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa isi terlebih dahulu form feedbacknya. Sekali lagi, jangan lupa untuk isi terlebih dahulu form feedbacknya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Habibie Salam, bersama Mas Samli, Pak Imron Rosyadi, dan juga Caktu atau yang biasa atau yang memang sebenarnya namanya Restu Wicaksono ya. Caktu itu hanya nama kecil ya. Enggak nama panggilan ya. Mengucapkan terima kasih rekan-rekan sekalian, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian teman-teman mau belajar mencari ilmu dan bukan hanya untuk mencari e-sertifikat ya. Kalau untuk mencari sertifikat di webinar lain, kalau mencari ilmu di Kubisa aja ya. Karena apa? Aku bisa, kamu bisa. Rekan-rekan sekalian, seperti yang diutarakan oleh Caktu, Ahmad Habibie signing out. Salam kompeten, salam semangat belajar. Jangan lupa di rumah aja dan kalau bisa vaksin. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Bye-bye. Silakan Master Control.